Aku pas tengah malam gitu, tiba-tiba aku mau lepasin diri dari itu ikatan. Jadi mereka tuh kayak nahan kakiku sama badanku kan, tapi nggak bisa. Aku bisa kayak buat mereka jatuh. Saking kamu kuatnya. Di sebelah posisi kanan, kiri lah, berarti kiri aku ada pisau. Jadi adikku pas lagi tidur jaga aku kan, aku Mau bunuh dia. mau bunuh dia. Kamu diikutin sama sosok besar. Gundu. Yes. Dan dia mau nikah sama kamu. Aduh, Mak. Aneh sih. Kok kau tinggalin aku di atas gini-gini bla 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 gitu. Wah, lu nggak tahu ruang kelas lu itu ngeri kali loh katanya gitu. Kita waktu buka pintunya katanya, tahu nggak itu di situ udah padat kali, semua mata itu nengok kita waktu kita buka kayak mau nerkam kita gitu. Makanya aku takut kali langsung turun ke bawah. Terus Hai guys, welcome back to FK Channel. Dalam episode terbaru dari Spicy Ghost Stories. Spicy Stories. Sebelah kananku gak kompak. Gak apa-apa ya. Jadi hari ini episodenya agak spesial guys. Kenapa? Karena setiap episode memang spesial sih. Tapi hari ini agak luar biasa. Karena dua-duanya itu memancarkan aura sensitivitas. Pokoknya dua-duanya itu memiliki, nantilah akan kita bongkar satu persatu ya. Memiliki apakah mereka, yang pastinya memiliki badan, rambut, dan lain-lain. Hidup. Betul. Tapi yang pastinya langsung saja saya kenalin ya. Di sebelah kanan saya, dia itu sempat heboh di Instagram. Sampai ada beberapa yang forward story dia. Dan sampai ada beberapa yang meminta kepada saya untuk mengundang, undang Cici ini dong untuk ke Spicy Ghost Story. Karena ceritanya seru-seru banget di Instagram story dia. Langsung saja kita kenalan. Siapakah dia? Christine Lee. Oke, namanya adalah Christine. Okupasinya apa boleh tahu? Maksudnya pekerjaannya apa? Oh, cuman patisserie sih. Ada buka patisserie. Oke. Dan nama patisserie-nya adalah? CL Patisserie. Oke, nanti kita buat ya Instagramnya. Dan sebelah kiri saya guys, kalau misalnya kalian mengikuti entertainment di Medan pasti sudah kenal dia ya. Dia itu sudah melancong ke luar negeri, membawa nama Medan, membawa nama Indonesia sampai udah jawara-jawara. Suara dia itu benar-benar suara emas ya guys. Sampai-sampai kalau aku bilang dia itu one of the most powerful vokal yang ada di Medan sih menurut aku. Kalau aku ya, kalau orang lain ya aku nggak peduli. Yang penting kan aku. Terus dia bukan hanya itu loh, dia pengusaha. Terus juga apa lagi deh? Apa ya, tukang makan. Title-nya apa aja? Ya tukang makan kita bertiga. Kau juga tukang makan kan? Pokoknya kami semua tukang makan. Iya. Maksudnya selain itu apa? Ya seorang singer. Pengusaha. Makan. Ya. Ada lagi nggak? Itu aja lah. Calon istri orang. Oke, namanya siapa? Shirley Ku. Halo. Oke. Dan pastinya hari ini makanan kita dibawakan oleh yang sebelah kiri saya ini. Namanya adalah nasi beruang Apok. nasi lemak dulu ya berarti ya. Nasi lemak beruang apok. Ulang, 1, 2, 3. Nasi lemak beruang apok. Siapa yang gak kenal nasi lemak beruang? Aduh, pokoknya yang sering-sering pergi ke Pajak Beruang, terus juga ke Cemara Asri, apalagi di sekitar Good Luck, itu pasti sudah tahu kalau ini adalah nasi lemak yang selalu jadi favorit orang. Dan aku kalau biasanya ke Cemara Asri, guys, itu pasti pesannya ini. Karena ini adalah otentik rasanya, terus juga nasi lemaknya nasinya wangi, belum lagi lauknya juga benar-benar khas. Yang bungkusin juga cantik, yang kayak gini. Karena dia loh yang handle di Cemara Asri, kan betul kan? Iya.
Terus Dan, ada ipar aku juga sih di sana. tapi banyak kan kamu ya kayaknya Iya. di situ ya. Pokoknya yang muncul mukanya itu selalu dia. Oke, silakan Cici, boleh dikasih tahu ada apa aja di depan kita? Jadi yang pastinya nih ada nasi lemak ya. Ini udah harus pasti ada. Terus ini juga best banget. Ini tauconya ya kan. Yang lain itu pasti nggak sama lah. Karena memang beda banget rasanya. Terus ini ada keripik kentang, ada jengkol kesukaan gue Freddy. Terus ini ada ayam goreng. Oke. Ini dendengnya, Yes. ini non halal ya, dendeng babi, ada rendang babi. Terus yang ujung itu ada serundeng dan yang depannya ini kerupuknya. Oke, jadi semuanya itu adalah khas dari nasi lemak beruang apok. Ini available juga di ini ya ojol. Jadi kalau misalnya kamu mau pesan dari ojol itu juga bisa ya. GrabFood dan GoFood ya, dua-duanya atau Iya, GrabFood aja? GrabFood, GoFood ada juga. Dua-duanya ya. Dan kalau kebetulan ada promo ya udah segera hajar aja. Jadi kita nggak tahu ini sebenarnya kalau mau dirilis bulan ini udah episode ke 29 ini. 29 berarti bulan 5 ya kayaknya ya. Bulan 5 awal. Jadi nggak tahu lah ya bulan 5 awal itu ada promo apa. Kalau ada promo pada saat itu segeralah kamu gunakan kode promo yang ada di ojolnya. Oke? Ya udah, aku udah nggak bisa sabar. Lapar? Kalau kamu mah udah biasa ya. Ya udah, yuk kita makan yuk. Tapi kamu juga harus makan. Aku nggak bisa menahan seleraku untuk sebelumnya kita minum dulu lah, haus weh. Oke. Jadi Minuman ciri khas Sumatera Utara. Badak. Ini aku dari kecil sampai sekarang nggak pernah bisa bosan untuk minum ini. Nah, kalau perempuan ini gelasnya garang, kalau aku gelasnya imut-imut. Ya udah, cheers ya, cheers. Cheers. Aduh. Aduh, mantap. segar. Segar banget sih. Ya udah, yuk makan. Kamu ambil apa? Aku ambil apa? Aku jengkol deh. Jengkol. Aduh, ini aku nggak tahu lagi mau bilang apa. Ini harusnya sebenarnya diracik sih. Iya. Harus ada sedikit tauco. Oh sambal. Iya. Sambal, woi sambal. Ini sambalnya apa sih sebenarnya? Kenapa khas banget ya? Ini sambal ini sih sebenarnya dari resep Nona. Tapi ini juga available di nasi lemak beruang apok. Oke, jadi dia itu ada dua usaha guys. Nasi lemak beruang apok sekaligus juga ada warung Resep Nona. Oh, resep Ayam Nona. penyet resep Nona. Ayam penyet resep Nona. Dan nama sambalnya adalah Ini sambal khas Nona. sambal khas Nona. Sambal merah dong sih. Pokoknya sambal enak lah. Jadi aku taruh di sini. Dan yang pastinya ini pedas Kamu banget mau sih. kan? Mau dikit. Aku sih suka mau? Bisa makan pedas nggak? Bisa. Ini cukup. Ini loh. Tahu nggak sambalnya ini kayak sambal-sambal yang di dendeng-dendeng gitu. Oh ya? Iya, serius. Sambal Kalau dendeng ya? masakan Padang itu sambal yang kayak di dendeng-dendeng itu. Ya udahlah, makanlah Makan weh. aja lah ya. Udah weh, yuk. Aku makan pakai tangan lah ya, weh. Sebab kalau makan ini kan harusnya diawur-awur. Bener, harus diawur Apalagi sama sambalnya. Oh, serundeng ya. Aduh, serundeng. tolonglah Bu. Jangan pelit ya. Harus banyak-banyak Oke. ya. Biar tasty. Betul. Bentar. Oke. Enough. Nah, Christine punya lu. Nah. Oke, aku udah aur ya, guys. Aduh, ini sampai sorry ya, guys. Agak barbar ya. Maaf ya. Oke. Cheers. Makan. Cheers. Woi, jengkolnya lemak. Aduh. Tauconya enak banget. Iya benar, tauconya enak banget. Gila ya, aku nggak pernah makan jengkol seenak ini. Jengkolnya itu udah tua, lemak, kenyal, rendangnya itu bumbunya berasa masuk ke dalam, udahlah sampai pori-pori dari setiap sudut jengkolnya itu juga masuk ke dalam. Aduh, enak banget, serius. Dan ini ayam khas mereka juga. Ini ayam apa? Ayam penyet. Oh, ayam penyet. Oke. Oh, ini harus pakai sambal ini ya. Iya.
Christine, bagaimana menurutmu kamu terdiam dengan sangat-sangat ini? Kalau ini udah makan berapa tahun ya? Udah lama ya itu makan. Dari kecil ya? Iya, dari kecil. Udah memang legend sih memang ya. Legend. Kalau Ci Christine langsung tertuju sama si rendang Rendangnya, babi. karena rendangnya memang nggak keras loh, rendang babinya. Nah, babinya nggak keras. Nggak keras. Apalagi dendengnya. Enak. Ini dendeng terbest di Medan. Manis, gurih. Pokoknya babi kali ya. Babi kali. Iya serius, karena aroma babinya itu langsung ini keluar. Ya udahlah. Kita cerita-cerita yuk. Hari ini kayaknya Christine dulu deh. Christine cerita, baru Shirley cerita, baru giliran aku. Kalau punya aku guys, itu kiriman kalian ada 2 cerita. Nanti aku akan ceritain, tapi Christine dulu karena Christine pengalamannya banyak. Dia udah bisa buat novel. Pengalaman horor dia luar biasa. Ya udah, sekarang kita akan masuk ke Dark Mode. Spicy Ghost Story episode 29 dimulai dari sekarang. Welcome to the dark mode of Spicy Ghost Stories. Kita akan mulai cerita pertama. Kita berdua makan, dia yang akan cerita ya. Ya udah, silahkan Christine. Sebelumnya kamu cerita, aku mau tanya dulu. Kamu sensi atau tidak? Kamu punya sixth sense atau enggak? Oh, sixen ada. 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 Dari kecil atau gimana? Dari kecil. Dari kecil. Apakah keluarga kamu juga sixth sense atau cuma kamu aja? Kalau dari keluarga nggak tahu ya, mungkin dari akong atau Cokong coma gitu ya. Cokong ada, saya pun nggak tahu karena Tapi papa mama nggak ada? nggak ada. Oh. Cuman ya mereka tuh memang dari pertama tuh nggak percaya sama hal-hal beginian. Nah, aku boleh tahu nggak pengalaman pertama kamu merasakan hal itu umur berapa? Umur 10 tahunan. Dan itu yang apa yang kamu lihat? Wujud apa yang kamu lihat? Dewa Bumi. Hah? Pertama, Serius langsung dewa? ya, pertama tuh Dewa Bumi, Tecukong. Aha. Jadi itu Beruntung aku tuh sekali. bisa main-main sama Tecukong gitu, sama Dewa Bumi. Sosoknya tuh Pas kayak gimana gitu? sosoknya macam ya kayak akong-akong ape-ape lah. Ada juga yang kayak yang dato gitu. Dato juga ada. Dia kan ada beberapa macam kan, yang kayak Iya, akong-akong ada iya. yang kayak dato gitu kan. Aku duduk di sana main sama mereka, ketawa-ketawa gitu kan. Jadi mamaku kira aku tuh udah kayak ada sinting rasa ya. Kok bisa dia ngomong sama altar Dewa Bumi gitu. Dia kok tahu itu Dewa Bumi? Maksudnya mama kamu udah tahu itu Dewa Bumi atau kamu yang langsung ngomong? Kita kan di rumah memang ada Tecukong. Hahaha. Jadi Oh, kamu ngomong sama patung gitu? Enggak sama patung, sama ya itunya kayak di depannya ada tempat sembayangnya. Aku Sincu, duduk di sana, ha? sincunya saya duduk di depannya. Oh, kamu duduk di depan sincunya ngobrol gitu? Ngobrol. Jadi nggak tahu sih Oh. ngobrolnya ngobrol apa. Jadi mamaku kira loh kok kayak gini, jangan-jangan dia tuh udah kemasukan setan atau gimana, kan takut kan. Jadi dibawalah ke satu datuk kan. Jadi datuk itu udah bisa mengobati gitulah. Jadi dia tuh ditanya kok bisa anakku main sama Dewa Bumi gitu kan. Apa jangan-jangan yang dia nampak bukan Dewa Bumi, apa setan berasa kan. Karena jujur banyak orang bilang gitu, dewa itu nggak mungkin bisa langsung turun ke bumi kayak gitu aja. Karena biasanya jin atau setan yang menyamar sebagai makanya dewa mamaku gitu. Takut aku bisa kayak gitu. Jadi dia bawa aku ke Datuk Gunung Kawi. Oh iya, aku tahu itu. Kayaknya banyak yang bilang sih Jangan itu. dekat daerah sana, Sampali sana lupa. Pokoknya di sana. Jadi ditanya, disuruh tutup, jangan bisa apa. Oh, Tapi dari datuknya ditutup. sendiri pun dia nggak bilang aku tuh kenapa. Yang aku nampak itu sebenarnya setan atau dewa pun nggak tahu. Oh. Maksudnya dia nggak kasih jelas. Pokoknya dia bilang ini anak mesti ditutup matanya, katanya gitu. Jadi ditutup tapi nggak bisa lama katanya. Tapi memang gitu sih. Kalau yang memang benar-benar pure talent ya katanya ya. Aku dengar dari beberapa cerita orang, katanya kalau kecil memang kamu bisa tutup, tapi nanti perlahan-lahan ketika remaja atau mungkin dia udah mulai, katanya kalau cewek ketika sudah mens. Kalau udah mulai mens katanya cakranya itu udah terbuka dan di saat itu katanya udah agak susah sih untuk ditutup. Iya. Kecuali dia harus proses tutup lagi katanya, tutup kedua kali gitu. Berarti memang betul pada saat itu kamu cuma sebentar aja. Sebentar. Ya ada ketutup 4 tahunan lah. 4 Ah. tahunan, setelah itu ya mulailah kejadian kayak kesurupan sampai 3 bulan. Hah? Kesurupan 3
Oh jadi kamu itu sempat kesurupan 3 bulan? Iya. Wow. 3 bulan kesurupan itu ceritanya tuh pas pulang kerja sih. Pulang kerja ngajar di satu tiang listrik itu, berdiri tungguin papaku jemput kan. Jadi memang pas itu jamnya udah jam maghrib gitu. Udah Sebentar, jam maghrib. umur berapa itu kalau boleh tahu? Kisaran 18-19 gitu. Wow. Oh berarti kamu 18 udah kerja ya? Udah. Oh, Udah kerja. sama dia kayak aku. Udah kerja dari SMA kelas 2 aku. Oke, terus. Jadi siap itu tungguin itu pas maghrib. Gak tau kenapa memang aku hari itu telat banget ya. Dia terlambat banget jemput kan. Jadi jam 6 lewat dan jam 7 dia baru jemput. Pas di sana gak ada orang memang. Jadi pulang dari sana udah demam tinggi, tiba-tiba pingsan. Pingsan, jadi dikira mamaku itu cuman sakit biasa kan, kayak mungkin aku kan ada riwayat darah rendah, apa mungkin karena anemia gitu, anemia kayak kumat gitu kan, jadi bawa ke rumah sakit. Uh-huh. Ya, rumah sakitnya boleh apa? Nggak usah, bilang aja salah di satu rumah salah sakit. satu rumah sakit, jadi di sana langsung masukkan ICU karena nggak bisa sadar. Jadi dokter jaganya bilang waktu pas aku ada sadar, dia nanya, kamu itu ada konsumsi obat ya, katanya gitu. Maksudnya obat itu drugs? Drugs gitu, dia bilang gitu. Aku bilang, nggak mungkin, kamu bukan bisa tes urin kan? Aku bilang gitu kan. Jadi susternya ada bilang, Ci, kamu itu bukan sakit, aku tahu kamu itu dihantui, katanya gitu. Jadi pas itu dia ngomong pas di ICU, kan itu kan nggak boleh orang tua masuk kan. Jadi pas dipindahkan ke ruangan biasa, baru mamaku lihat aku tuh diikat loh, sampai diikat di ranjangnya. Hah? Diikat di ranjang. Berarti kayak orang gila dong, maksudnya Nah. kayak orang yang maaf cakap ya, kayak orang yang sakit jiwa atau Iya, apa, iya. Pokoknya saya sampai diikat gitu. Karena apa? Karena kamu terlalu ini, maksudnya kayak menggelinjang gitu. Pas nanti kalau misalnya lagi kumat, itu saya bisa kayak kejang-kejang gitu. Kejang, udah gitu saya mau apalah, mengamuk gitu lah. Itu pas posisi berat badan masih 40-an kilo kan. Tapi yang jaga kan ada 3, ada adik saya sendiri kan, ada bapak saya sama ada satu teman cowok juga kan. Jadi dia jagain aku pas tengah malam gitu. Tiba-tiba aku mau lepasin diri dari itu ikatan. Jadi mereka tuh kayak nahan kakiku sama badanku kan. Tapi nggak bisa. Aku bisa kayak buat mereka jatuh. Saking kamu kuatnya. Padahal itu aku kurus loh. Ini aku boleh tanya nggak? Pada saat itu kamu sadar nggak apa yang kamu? Nggak sadar. Oh berarti bukan kamu ya Bukan berarti aku. ya? Jadi pas di sebelah itu, di sebelah posisi kanan, kiri lah, berarti kiri aku ada pisau. Jadi adikku pas lagi tidur jaga aku kan, aku Mau bunuh dia? mau bunuh dia. Astaga. Ngeri kan? Jadi pas di besoknya susternya ada bilang sama mamaku, ini bukan sakit, dia ini kesurupan. Bagusan cari orang pintar aja yang untuk cabut ini makhluk katanya. Jadi pas hari itu besoknya langsung keluar rumah sakit karena kan nggak ada masalah. Ke tempat orang pintar, dia tahu kalau yang di dalam tubuh aku ini genderuwo. Aku tahu kayaknya yang kamu bilang. Orang pintar di depan rumah sakit itu ya? Hah? Vihara yang depan rumah sakit itu bukan? Oh ya? Heeh. Oh oke. Dia bilang gitu? Dia bilang oh oke. And then? Genderuwo. Jadi di sana kumat, aku nggak mau masuk. Jadi diseret paksa sampai masuk ke viharanya. Dan kamu tidak ingat satupun kejadian itu? Nggak ada, semua saksinya banyak banget yang ikutin aku sampai sekarang. Saksi Gila. tante yang semua yang jagain aku semua tahu. Jadi Mereka tuh gimana sampai- lepasinnya itu? Jadi waktu dilepasin, 3 bulan loh, bayangin. dilepasin, nanti dia tuh kayak minta sesuatu gitu, kayak minta tubuh saya. Katanya dia mau jadi manusia. Dia nggak mau, jadi suruh aku yang kembali ke tiang listrik itu yang dia tempati itu. Dia suruh aku di sana, Aku boleh tahu nggak lokasi tiang listriknya di mana? Jalan Aceh. Sekitar Jalan Aceh ya. Oke. jadi- Kalau jalan nggak apa-apa sih. Jadi Kawasan daerah Jalan Aceh. jadi saya tuh ya di nego lah, nego sama setannya itu. Pokoknya kalau aku masuk genderuwo itu, wah serem banget lah. Bisa ya setan di nego ya? Bisa ya, kayaknya ya. Saya pun nggak ngerti juga sama orang pintarnya kayak mana nego kan. Pokoknya dicakar-cakar. Tapi aku boleh tahu nggak? Berarti 3 bulan itu full kamu tidak sadar atau ada kadang juga. sadar ada kadang? Ada. Pokoknya pas sadar itu pas pagi. Pas pagi doang. Jadi setelah pokoknya kalau udah mau jelang maghrib jam 4
sampai pagi udah nggak sadar, itu bukan aku lagi, kumat langsung. Mau serem ya backstory dia ya guys. Jadi dia itu kayak, maksud aku Kayak berarti perantara setan gitu. ya media. Iya, Jadi media. dia tuh kan kalau orang indigo bilang ada manusia-manusia yang memang kayak magnet gitu loh, magnet bagi makhluk-makhluk seperti itu. Dan kalau istilah barat-baratnya vessel gitu, jadi kayak casingnya lah gitu. Jadi dia butuh yang seperti ini, dia masuk ke dia gitu. Wow, backstory dia ngeri sekali. Ini belum cerita loh, ini masih backstory. Gila. Ya udah, ceritamu lah. Apa yang terjadi sebenarnya yang kamu alami? Yang kemarin deh yang kamu share di story deh. Apa? Lu tadi waktu kita lagi cerita lu dengar nggak sih? Aku nggak. Enggak. Suara apa? Oh. Ya, sudah biasa sih. Dari belakang kan? Di samping, langsung di sini. Ya. Dia suka gini, gitu kan? Nah, Wow. Cowok Iya. kan? Suara cowok Iya. kan? Masa? Ya. Welcome. Karena kita biasa kalau udah mulai cerita dia bakalan bereaksi. Nah, ini kalau makin kita cerita makin seram. Reaksi lantai 3 lebih dalam lagi sih Tiba-tiba sebenarnya. panas tuh. Ya. Panas, ya panas. Panas banget. Kita ambil positifnya lighting lah ya, karena Nggak lighting. mungkin kan lighting ya. Ya. Ini karena kita makan panas juga ya. Iya, betul. Makan cabai. Pedas-pedas. Ya udah. Oke, Chris, silakan Chris. Langsung apa sih cerita kamu? Yang paling seram ya. Banyak sih dia yang Banyak serem. sih sebenarnya. Salah satu aja. Yang kemarin nih, yang nih story itu yang banyak orang barusan ini komen-komen. Ya dari anakku sendiri. Mungkin ini bisa turunan ya. Banyak orang bilang kalau yang kayak gini turunan. Jadi benar anak pertamaku itu dia bisa lihat semua kayak hal-hal gaib gitu. Tapi ya karena Usia dia boleh tahu nggak? sekarang dia 6 tahun. Oh, 6 tahun. Oh, Jadi biasa dia- bukannya memang balita katanya bisa nampak ya? Nggak tahu sih. Karena anak keduaku sama Nggak. sekali nggak nampak apa-apa. Oh, cuma dia ya? Nah, cuma dia. Oh, berarti memang dia ada ini sih. Nanti dia tuh bisa kayak nampak mami ada orang yang pegang kepala katanya. Hah? Dia nangis nggak sih kalau Nangis. nangis? Nanti dia tuh udah bisa tidur malam. Kalau dia nampak kayak gitu. Astaga. Kasian banget ya. Ha-ha. Dia Dan bilang, itu kamu pernah cari, maksudnya kayak gini, kan orang bilang bisa tutup, itu kamu cari usaha. udah pernah tutup tapi nggak bisa sampai sekarang. Astaga, berarti anakmu lebih sensi daripada kamu loh berarti. Dia udah dari kecil kayaknya dari umur 2 tahun udah mulai kayak gitu. Oke, dan ini seru nih. Terus? Jadi dia tuh pernah ada teman. Jadi teman itu yang nggak nampak. Jadi setiap hari dia tuh bakalan bangun tidur jam 3 lewat 10 menit gitu, dia bakalan bangun. Dia bilang dia mau ke lantai 2. Kita tidur posisi di lantai 3 kan, kamar kita di lantai 3. Dia mau di lantai 2. Aku bilang, "Kamu mau ngapain?" Katanya teman saya udah nunggu, suruh saya play, mau main katanya. Jam 3 siapa yang main gitu kan? Hahaha. Dia bilang ada, dia suruh aku ke bawah. Jadi dia bangunin adiknya loh, adiknya yang nomor 2 kan. Adiknya nggak mau bangun, dia sendiri mau keluar. Jadi kita kan memang ada kayak di tangga itu ada pintu, nggak mau kasih dia keluar. Nanti dia bakal nangis gitu, Mencak-mencak nangisnya. mencak-mencak. Jadi oke, sehari gitu. Kedua harinya juga gitu, sampai ketiga hari kayak gitu. Ya udahlah, aku pas hari keempatnya aku turun ke bawah, sampai patroli sampai jam 3. Lihat apa yang terjadi kan. Jadi karena tunggu terlalu lama kan lapar kan, jadi masak Indomie lah ya. Oke. Masak Indomie sendiri. Seperti biasa ya. Seperti biasa kan. Dia pas masak itu kok kayaknya aku rasa ada orang yang liatin dari belakang Pada saat masak. pada saat masak. Dan benar bonekanya itu, Hah? rupanya bonekanya itu perantara dia, perantara makhluk gaibnya. Oke. Jadi Kocak. posisi bonekanya nggak tahu tuh posisi bonekanya tuh dari mana, dari siapa yang kasih saya nggak tahu. Kan memang udah dari dulu ya aku rasa ya. Jadi dia posisinya hadapnya gini, duduknya pertama bonekanya gini. Jadi saling lihatan gitu. Oh ya udah, aku pikir memang posisi pertamanya gitu kan. Ya udah, nggak aku opening. Jadi terakhir itu pas apalagi, loh kok kayaknya ada yang liatin lagi. Rupanya posisi bonekanya berubah. Dari gini, dia duduk jadi gini. Aku boleh tahu nggak bentuk bonekanya seperti apa? Maksudnya kayak porselen atau apa? Porselin gitu. Hah? Yang kayak Annabelle itu? Ya lebih kayak caki gitu ya. Caki sumpah. Oke. Oh, Gitu. Lu pun kasih mainan anakmu ngeri kali ya.
Oke. Namanya anak-anak suka kan. Aha. Jadi dia posisi satu gini liatin. Jadi dia udah liatin ke dapur, liatin aku lagi masak Indomie. Jadi satu lagi gini tetap. Jadi aku kira apa jangan-jangan aku salah lihat pertama gitu kan. Ya udah. Anwei ceci ya, Anwei ceci. Ada cici. Jadi duduklah aku dekat boneka tuh. Dia perlahan yang kayak gini duduk. Satu kan kayak gini posisinya. Ini kakinya gini lah ya. Tiba-tiba dia kayak gini ngangkang. Dia ngangkang dan kepalanya tuh kayak gini. Kayak gini. Kayak orang ngangkang tapi kepalanya ke bawah iya. tapi nengok ke arah kamu. Dan aku lari. Lari ke atas tidur. Anak kamu? Anak aku gak bangun memang hari itu. Anak aku gak bangun hari Ini itu. arwahnya dangduters kayaknya ya. Sampai kayang terus kayak gini. Ngeri lagi. Jadi Oh my God. besoknya pas pagi aku lihat, tapi bonekanya tuh udah duduk di atas, udah dipajangkan seperti semula. Tanpa ada yang menggeser, Iya. tanpa ada yang... Iya. Jadi aku gak mau pikir panjang, langsung buang aja ke sungai. 1, 2, 3 lempar ke sungai. Semoga gak balik lagi lah. Jadi siap itu udah gak ada gangguan lagi sih. Maksudnya dia tiap hari mau main sama temannya udah gak ada. Oh my god. Tapi nggak pernah tahu dong ya, maksudnya wujud dari... Gak pernah tahu Yang- sih. Sampai sekarang pun aku bisa lihat pun tapi gak tahu di dalam boneka itu ada apa. Saya gak tahu. Tapi benar sih kayak boneka itu bisa jadi Perantara kan. Memang. Kan makanya orang bilang boneka itu kalau bisa, kalau emang nggak sering dimainin, jangan ada boneka di rumah. Iya. Apalagi boneka porselen, boneka yang memang bentuknya ini ya kayak bentuk manusia, atau boneka-boneka yang kayak beruang atau apa tapi yang besar. Nah itu sering sekali bisa, apalagi tidak ada dimainkan gitu loh, cuman dipajang gitu. Gara coket langkong wo dari kawin kau tongkim bu yong ah. Ya betul. Itu ada loh sampai anaknya udah 4-5, anaknya udah beremaja dia pun nggak pakai. Dia bilang iya itu kucak keceng, dibilangnya pula kayak gitu. Dan Turunan dengan dikasih bangganya. dikasih. Dan itu Buat bagusan mendingan donasikan aja ke mungkin panti atau apa yang memang anak-anak itu memang butuh. Jadi kalau nggak dipakai itu bonekanya bisa ini loh, berisi loh. berisi ya. Itu serem loh. Ya udahlah, itu aja ceritanya. Masih ada? Maksudnya yang tadi udah itu habis. Udah habis. Oke, mari kita lanjut ke wanita sensi berikutnya. Kenapa aku bilang sensitivitas mereka tinggi? Nah ini loh salah satunya. Kayak gitu loh, dari kecil aja dia udah pernah sama Tecuko. main Alek Cendong. Dan bayangin aja guys, sampai akhirnya dia itu jadi 3 bulan dan jadi bulan-bulanan sama Gundurwo. Oke, Shirley, lu sensi atau tidak? Itu dulu deh. Sex sense atau enggak? Kalau sixth sense bisa lihat dari kecil enggak, tapi mulai dari tahun 2018 ke tahun 2020 itu iya. Kenapa? 2018 apa yang men-trigger? Lebih ke kayak sering sakit sih. Iya, sering sakit-sakit gitu. Sakitnya itu contoh? Maksudnya kayak sakit apa? Awalnya gini, kan misalnya kita sakit mah. Aku kan memang ada penyakit mah. Jadi kita mikirnya penyakit mah, sakit mah aja lah, tiap hari sakit mah. Tapi masa tiap bulan langsung keluar masuk rumah sakit gitu? Kan nggak make sense lagi kan? Jadi dari sana papa aku kan sering banget kan pergi ke tempat sembahyang gitu. Ini umur berapa kalau boleh tahu 2018? 2018 berapa ya? 20 kuliah ya itu ya? Iya, lagi kuliah. Berarti 20... Udah tamat kuliah. 24, 25 lah ya, 23, 24 ya? Iya, 23 sekarang gitu lah. Jadi, papaku bilang, ini entah dibuat nggak ya sama orang? Bunga-bunga gitu ya. Ya, Orang cokong tahu. ya. Jadi, aku bilang, enggak lah, masa zaman kayak gini masih dibuat-buat kayak gitu. Ya udah loh. Papaku pergilah ke tempat yang orang pintar gitu. Terus, dibilang, anak kamu ini ada yang ngikut. Ada yang ikut. Nah, dan mau diambil nyawanya. Oh, Mak. Dan dikasih tahu nggak siapa yang ikut? Maksudnya ada yang kasih wujudnya atau apa gitu? Ada cewek, dia bajunya kayak ada Jawa gitu. Oh. Berarti maaf. Kemungkinan yang ngirim itu orang Jawa? Iya, tapi dia yang benar-benar jahat gitu. Dan diketahui nggak aku siapa sih- yang kirim? Enggak Nggak tahu cuma ya? dikasih ciri-cirinya. Kita sih ya palingan
bisa nerka aja, tapi kan namanya kita nggak boleh suujon ya, kata orang nggak boleh suujon. Ya udah deh, biarin aja. Maksudnya papa aku sih pengennya aku yang penting sembuh, nggak sering sakit lagi, ya udah. Tapi udah masa kan dibersihkan, dibawalah ke pantai tengah malam jam 12 mandi, dicuci. Kenapa ya? Karena dibilang dicuci buat buang-buang itu sih Harus di pantai ya? Iya. katanya sih harus di pantai biar dilepasin gitu aja. Oh gitu? Aku baru tahu loh, serius. Aku pernah dicemplungin. Hah. Kamu juga pernah dicemplungin? Oh mungkin ini aku dimandikan, habis itu kasih bunga, dicemplungin, kepalanya dijorokin ke pantainya gitu, air pantainya. Terus di dalam hati harus ucap semoga yang ikut aku segera pergi gitu katanya. Atau mungkin gini ya? Atau mungkin karena air pantai banyak garamnya? Karena kan garam bisa mengusir Bisa jadi roh, ya, kan? bisa jadi ya. Karena kan kalau kita kan nggak mungkin ke laut juga, yang paling dekat sama kita ya pasti pantai kan. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Oke, make sense. Oke. Udah kan? Sok logika terus. Lewat lah 2018, 2019. Pas mau masuk ke 2020 itu sakit lagi, Kumat. Sama. kumat. Nah, Oke. masalahnya ini sakitnya aneh aja. Nanti tangannya bisa bulukan. Aduh, kalau bulukan sih memang iya sih. Udah, nanti bisa kayak bercak merah, kayak campak tau ya? Tapi dia bisa nimbul gitu, nimbul. Udah, nanti Kayak hongmok ya? Bukan ya? ke dokter pun dibilang ini mungkin alergi, tapi mungkinnya itu udah banyak kali gitu loh. Udah nggak jelas. Enggak jelas. Dan dia pun nggak tahu kayak mana menjelaskannya. Iya, jadi dokter pun udah kayak dikasih aja obat anti alergi gitu-gitu kan. Aku pun nggak bisa salahin dokternya sih, mungkin dia pun kayak di luar pengetahuannya juga kan. Ya. Habis itu satu hari aku cerita lah sama temen aku. Nah, kita sebut aja temen aku nih si Abe. Aku bilang, Be, kayaknya aku hopeless banget lah. Kayaknya nyawa aku udah mau pergi lah. Aku bilang gitu. Dia bilang, kenapa? Aku cerita lah sama dia. Aku bilang, aku sering sakit. Terus kayaknya sakitnya tuh aneh-aneh terus. Terus dibilang sama dia, kamu mau nggak aku bawa kamu ke tempat satu orang pintar yang biasa aku udah pakai. Aku bilang, aduh aku udah sering lah ke tempat pintar gitu, karena kan kita Boyong nggak lah, tahu ya. kan mau digimanain lagi gitu loh. Jadi katanya apa salah sih dicoba? Ya udahlah, kucuk ke sana. Pas masuk ke tempat sana langsung dibilang sama si orang pintar itu, tanpa dia masuk si datuk itu, Oh dia berarti Boy Jiptang lo ya? iya, Boylok Tanggo. Boy Lok Tang. Dia belum masuk, dia langsung bilang gini, teman kamu itu bawa nenek-nenek kali gitu. Ini kalau boleh tahu makhluk yang sama nggak dengan dulu? Nggak ya? Beda ya? Sama, Sama lagi, balik lagi. sama. Berarti dia nggak sebenarnya dia nggak pergi dong. Nah, itu dia. Jadi yang diceritain sama si Tangki yang baru ini, si orang pintar yang baru ini katanya gini, kamu tahu yang ikut kamu itu siapa? Siapa? Nyai Ronggeng. Hah? Nyai Ronggeng? Serius lo? Yes. Nyai Ronggeng itu legend loh. Kalau untuk orang Jawa. Nyai Ronggeng. Dia seperti Nyai Ronggeng. Dia suka nyanyi, Nari. nari, Memang kayak gitu Nyai Ronggeng kan Yes. memang gitu. Makanya namanya Ronggeng. dan dia itu yang ngikut. Oh. Sampai sekarang. Enggak lagi. Enggak, dia tujuannya apa? Eh, Mau ambil tubuhmu? lebih ke mengganggu. Emang kamu ada buat salah sampai dia kayak gitu? Nggak tahu. Katanya sih dikirim sama orang. Dikirim buat Astaga. ikutin kamu. Iya. Katanya sih satu profesi. Tapi aku sih gimana ya? Nggak gubris lah. Karena kita kan nggak tahu kan. Kadang kita ngomong atau apa kan. Kadang kita nggak tahu bisa Apa menyakitin hati orang atau menyakiti enggak? hati orang gitu loh. Jadi aku lebih ke introspeksi diri. Kayak mungkin atau aku ada buat salah atau gimana. Yang penting aku sembuh aja deh dari hal-hal yang beginian. Udah setelah itu langsung dilihat lagi. Kamu bukan cuma dia aja. Hah?
kamu diikutin sama sosok besar. Gundu. Yes. Dan dia mau nikah sama kamu. Aduh mak, aneh sih. Terus? Itu kan. Jadi aku kayak, hah? Nikah? Gimana nikah? Gue kan kayak kita manusia, mereka kan Iya makhluk ya kan? lah. Makhluk lah gitu. Kayak mana nikah coba? Iya, kamu pernah nggak pas mimpi kamu hampir digituin? Lu pernah? Serius? Iya, Oleh? sosok yang aku nggak tahu. Bisa saja itu cowok, bisa saja nanti Makhluk. ganti jadi pacar aku, bisa aja nanti ganti jadi orang lain. Oh beberapa kali berarti? Iya, tapi nggak pernah Sampai ke sana? Enggak. Udah sempat kayak udah buka, semua udah buka, tapi nggak sempat berhubungan. Enggak. Hotel. Serius. Jadi kayak dia bilang, itulah kamu udah mau ditidurin, terus kamu bakalan bisa nikah sama dia katanya. Iya kamu Pelan-pelan- jadi Iya. memiliki anak katanya dia. pelan-pelan kamu bisa kayak gimana ya? Energi kita tuh diserap sama dia, terus lama-lama kita kan mati. Hah? Nanti kita nggak bisa reinkarnasi lagi, kita ikut sama dia gitu. Kata si orang pintar ini. Aku kayak shock dong, siapa sih yang nggak shock tiba-tiba dibilang gitu? Mama aku langsung nangis. Pastilah. Terus kayak, jadi mau gimana? Terus katanya kamu harus cuci rumah katanya. Nah, oke lah cuci rumah. Tapi berhubung karena si orang pintar ini kan ada patok harga. Oh. Udah kan? Oh itu pula ya. Nah itu pula kan, jadi aku nggak bisa lah, ya kan? Maksudnya patok harga mahal ya? Sangat fantastis. Fantastis. Ya kan? Ya udah lo nggak jadi. Tapi di luar dari itulah ya, kita cerita dulu. Pulang ke rumah, pas udah selesai, pokoknya udah selesai dari kayak dibersihkan, dilihat, dijambak, kan? Pulang ke rumah aku kan udah capek banget. Antara sadar dan enggak, ranjang aku digoyang. Pas mama aku masuk, nengok ranjangnya digoyang. Jam berapa? Jam 10-an malam. Masih pagi, maksudnya bagi mereka masih pagi itu. Oke, jam 10 malam itu kayak digoyang gitu. Aku langsung kayak tidur gitu, kayak sudahlah, jangan ganggu aku lah. Aku udah mau tidur loh. Aku sampai ngomongnya udah sampai jerit gitu kan. Mama aku kayak khawatir, sedih gitu kan. Habis itu mama aku bilang, ya udahlah, mulai dari hari ini aku tidur aja sama kamu. Katanya gitu. Ya udah Jaga loh. kamu loh. Nah, jagalah. Udah loh, tidur. Setiap jam 11 malam, tetap aja ada suara. Duduk. Mamamu juga dengar? Iya. Waktu sebelum mama aku tidur sama aku, kan mama aku kan sebelah aja kamarnya. Dia bilang gini, Ser, nanti kalau ada apa-apa bilang aja ya, kayak gitu. Ya udah loh. Jam 11 malam, dung. Kok kayak ngedrum dia ya? Duduk. Habis itu ada suara tangga digeser, krok, gini. Arahnya langsung di atas plafon tempat aku tidur, atas langsung gitu aja suaranya. Padahal di atas itu nggak ada apa-apa, cuma pohon mangga doang, nggak ada kamar, nggak ada apa-apa. Pernah tanya orang pintar nggak, maksudnya kayak mana tahu udah apa? Oke, habis itu kan telepon aku sama mah, lu dengar nggak? Iya, mama ada dengar. Ya udah lu tidur aja, katanya gitu. Kayak mana lah aku tidur, udah takut kayak gitu kan. Udah lo nangis, aku sambil chat sama pacar aku bilang kayak mana ini. Udah lo, pas aku tidur jam 1, tiba-tiba langsung kebangun, bangun gitu kan. Kan kamar aku kan gelap, tapi cuman ada satu lampu gitu kan. Kayak di sudut itu kayak ada hitam-hitam gede gitu. Ih. Saat itu juga aku langsung lari keluar, langsung panggil mamaku. Yang kamu lihat sosoknya itu hitam itu cowok atau cewek sih? Enggak nampak, tapi dia kayak bayangan hitam gitu. Gundu itu kayak. Yes, right. Dan ternyata waktu aku flashback lagi di tahun 2017 itu aku pernah nengok tarot dan cicinya itu bilang di rumah kamu itu ada gendoro.
Dan aku nggak percaya. Oh, karena kamu anggap remeh. Aku ya setan di rumah ya pasti banyak lah. Di mana-mana pasti ada dong. Tapi kayak wow. Iya ya, yang dibilang sama orang pintar yang lain-lain itu benar, ternyata memang ada. Udah dari sana aku balik lagi lah ke orang pintar itu. Aku tanya, jadi kayak mana ini? Dia langsung bilang, kamu kalau mau cuci Sebenarnya rumah. orang pintar yang kamu cari itu orang yang pintar itu, yang patuh harga itu. Terus dia bilang gini, jadi mau kayak mana lah? Namanya kamu nggak bisa cuci rumah. Ya udah kalau enggak gini Aduh, aja. kayak si mau IQ lah kok aneh ya. Terus Ya udah kalau enggak kamu nikah aja. Nikah sama apa Pacar sih? aku. Aku pikirnya suruh kamu nikah sama Gundu. Nikah aja sama pacar kamu biar dia nggak ikut lagi. Karena dia si Gundu itu memang maunya sama aku. Jatuh cinta dia aku rasa. Nggak tahu lah ya. Tapi kayak kan creepy banget sih. Masa setan sama orang? Pokoknya kayak bukan cuma itu. Terus nah, habis yang dibilang dari sama si orang pintar itu, dia bilang kan ada cewek yang baju ronggeng itu. Pas satu hari aku mau ke tempat dia. Itu masih siang lah, jam-jam 1 gitu. Aku lagi nyisir kan. Ini kan kaca. Nyisir gini. Aduh. Lu ame ya? Pagi, Oh, aku pikir jam malam. jam 11 jam 1 pagi. Aku nyisir gini. Jam 1 pagi ya, Jam 1 siang, jam 1 siang. sorry guys. Jam 1 Jam 1 siang. Jadi aku lagi nyisir gini kan. Tiba-tiba kayak ada cewek pakai baju gitu. Oke. Nengok Baju apa? gini. Baju apa? Baju Ada Jawa. ada Jawa, ha? Baju Nengok. keraton gitu ya? Ya, dia nengok gini. Dari kaca Coba hadap kamera kayak mana? di Ekspresi. sini. Tapi dia kayak gini. Aku langsung, Mama, kok dia lain cepat datang, Ma, gitu. Aku kayak langsung udah matanya udah berair. Karena udah takut. Mukanya masih muka bagus kan? Yang Masih bagus, orang tua. Nenek-nenek tua gitu. Oke. Setelah itu Udah dari sana lanjutlah aku ke tempat si Cici yang orang pintar ini. Ku ceritain sama dia, itu loh dia. Nah, katanya gitu. si Ronggeng. Si Ronggeng. Tapi punya cerita kan ujung-ujungnya dia mau nolong tapi ada Pakai imbalan. duit, ha. Tapi sedangkan kita kan ya pasti ada batasan gitu kan. Ya udah loh. Aku kayak udah bilang sama mamaku, ujung cerita aku bilang gini, Ma, kalau memang aku matinya harus melalui jalan ini berarti udah takdir Tuhan. Aku bilang. Aduh, lu cerita kayak gitu mama lu ya pasti nangis lah. Aku bilang ini udah takdir Tuhan. Jadi kalaupun aku harus mati kayak gitu ya udah ikhlasin aja, aku bilang. Nggak selang beberapa bulan, koko aku ketemu lah satu orang. Mungkin karena kuijin ya. Kuijin ya. Kuijin. Jadi dia bilang gini, koko aku nih pinter loh, dia bisa lihat orang, dia bisa lihat-lihat yang gitu. Oh ya, iya, adik aku ada satu kayak gini, diceritain lah sama kokoku gini-gini. Yaudah, kesana aja langsung ketemu lah sama si orang pinter yang satu lagi, ini si cowok, namanya panggilnya si Abeng gitu. Nah, koko aku ketemu si Abeng. Jadi pas balik, kokoku bilang, Dek, itu si Abeng itu cut banget loh. Dia bilang apa semua yang positif. Soalnya kita suruh kita yang positif. Dia nggak pakai duit, nggak pakai ini, nggak pakai itu, gini-gini. Udahlah, aku bilang sama aja lah. Mau mati pun mati aja lah. Aku bilang kayak gitu kan. Karena lu udah pasrah. Karena udah pasrah banget guys. Kayak ya mau ditolong tapi mau uang. Jadi mau gimana gitu. Kalau loh. aku pun palak sih kayak gitu. Ya palak kan. Ya udahlah pergi aja. Dia nggak bilang uang punya. Yang penting lu bilang aja adiknya siapa. Oh ya udah. Pas mau ke sana, nggak mau loh. Aku nggak mau. Aku sampai ribut sama ipar aku. Aku bilang, aku nggak mau ke sana ya. Jangan paksa aku bilang kayak gitu. Jadi, pergilah. So aku bilang, pergi aja kamu ke sana. Pergi daripada nanti kamu nyesal. Ya udah loh ke sana. Pas sampai di sana, koko itu langsung bilang sama aku, kamu kenapa? Gitu. Kayak ketus banget sama aku. Aku kayak, apa sih nih orang kayak ketus banget sama aku kan? Enggak lo mau cari koko lo. Iya. Kenapa kamu? Masuk setan? Kayak gitu. Terus dia bilang, kamu tadi nggak mau kesini kan? Kamu pas waktu mau kesini tuh kamu nggak mau kan? Padahal
yang aku bilang nggak mau itu sama asuh aku kan. Kenapa dia bisa tahu? Kayak mana dia bisa tahu gitu Berarti loh. dia udah ini. Udah loh. Dia cerita sama aku, mungkin dia kayak korek gitu kan, korek cerita. Tiba-tiba aku nggak sadar. Hah? Jeep gue? Aku nggak sadar dia ngomong apa sama aku, cuman aku tahu dia lagi ngomong sama aku kayak samar-samar gitu kan, samar gitu. Tiba-tiba dia ambil dupa gini. Oke. Oke? Aku udah tahu apa itu. Dupa kan? Tiba-tiba badan aku langsung tung gini kayak didudukin. Udah, badan kamu udah berat. Iya, berat. Udah berat kan? Nah, sekarang kamu pergi. Ambil air ini kan dia dikasih itu kayak kimchua gitu kan, dibakar, disuruh aku basuh lah jidat aku. Pas balik duduk, nggak berat lagi sama sekali. Berarti udah diusir ya. Terus kayak tiba-tiba langsung kayak nengok dia pun udah santai, badan pun udah relax. Oh, tingkukin lah ya. Iya, aneh Badan sih itu lo. ringan, ha. Jadi dia bilang, lu selalu sama Comi ya? Saya. Lu tahu tadi yang ada yang 2 orang itu ikut di kamu? Siapa? Itu ada satu nenek, satu lagi itu orang yang gede itu. Sama. Terus? Oke, hah? Iya. Itu di luar itu, nggak berani masuk katanya gitu. Oh, makanya lo jadi ringan. Iya. Rupanya waktu diambil dupa itu, dia sengaja pancing dia buat keluar. Katanya sih pancing dia keluar supaya bisa dikeluarin si setannya itu. Ya udahlah, aku tanya, ini sebenarnya dikirim atau apa? Bukan dikirim. Mungkin yang dulu-dulu dikirim ada ya, tapi yang sekarang kulihat ini enggak, bukan dikirim katanya. Jadi ini yang dikirim atau apa? Ini dari rumah kamu sendiri. Ayo, Mak. Berarti penghuni rumah apa ya ikutin kamu? Yes. Dan dibilang di rumah aku itu di belakang banyak banget pocong, kuntilanak, ada lagi genderuwo yang cewek cowok, sama ada si nenek ini yang dari dulu itu, yang Nyai Ronggeng itu. Nah, katanya yang Nyai Ronggeng itu memang dikirim, tapi dia letak aja di rumah, ngikut langsung ke rumah gitu. Betah, karena di belakang rumah aku itu kan Kayak taman bermain mereka ada gitu. datuk, tempat datuk. Seharusnya kalau logika itu rumah datuk itu kan di depan kan. Tapi nggak tahu kenapa dari zaman-zaman papa aku disuruhlah buat rumah datuk di belakang rumah. Katanya gitu. Ya udahlah. Tapi menurut si Koko ini katanya seharusnya rumah datuk itu tidak boleh di belakang. Harus di depan. Karena di depan rumah aku itu ada datuk yang benar-benar sakti banget. Tapi enggak kalian sembarangi. Iya. Jadi makanya si setan ini bisa dengan leluasa masuk karena nggak ada penjaganya gitu katanya. Jadi aku tanya, jadi sebenarnya yang selama ini yang di atas itu siapa? Coba tebak itu apa? Nggak tahu. Dia badannya kayak siluman gitu. Dari sini sampai atas siluman, bawahnya itu ular. Hah? Kaki ular, badan ular. Berarti siluman dong? Yes. Dia yang selama ini ganggu aku, bukan si genderuwo itu. Astaga. Dia yang selama ada ini plot twistnya. Dia yang selama ini yang ganggu aku rupanya. Dan bayangan yang sosok yang hitam itu persis dengan yang aku lihat. Kayak yang dia gambarkan gitu ya. Ini orangnya begini gini. Iya, persis banget. Dan dentuman kakinya itu persis yang dia bilang juga. Ya dari si siluman ini. Siluman ini dari mana? Maksudnya Katanya kan rumah aku di belakangnya kan parit besar. Dari sana. Oh, jadi parit besar itu. Nah, dia langsung ke tempat kita gitu. Pindah. Jadi solusinya apa nih? Maksudnya dia bersihkan Terus rumah dia atau bersihkan rumah dan bersyukurnya sampai hari ini sih nggak pernah dengar sama sekali. Dan kalian udah saya berdato yang depan. Iya. Dan tidak pernah lagi dengar. Aku baru Dan tahu. mama aku sempat juga mau diambil nyawanya sama si siluman itu. Karena pas mamaku jatuh, juga pas di tempat yang si siluman itu patah tangannya. Mama aku patah tangannya, bukan cuma sekali, 2 kali udah di sana. Makanya kayak
antara percaya sama nggak Halo? percaya loh. Jadinya kayak Syongsin, Syongsin gitu ya. Maksudnya kalau lu bilang nggak Syongsin, nggak percaya, buktinya banyak kejadian gitu. Lu bilang Syongsin ya Gitu. Syongsin. Gitu loh. Jadi dari sana kan mama aku, papa aku kayak lebih percaya sama si abeng ini. Karena dia bukan karena uang aja ya, tapi karena dia menjelaskan dengan mindset, dengan logika, bukan Justru dengan malah yang si patok duit itu malah maksudnya nggak make sense juga ya, maksudnya ceritanya jadi beda itu. ceritanya jadi beda. Ceritanya kayak dia mau apalah nikahin aku lah gini-gini. Kalau kata si Koko ini, dia memang mau sama aku, tapi bukan dengan langsung. Dia bisa jadikan mimpi, tapi tidak bisa langsung kasih kamu mati, enggak. Katanya pelan-pelan tapi pasti loh. Kalau Ibaratnya kayak sampai energi kamu tuh Iya. to the lowest point, Iya. dia langsung gas loh gitu. karena kan lu bilang sendiri dari mimpi lu dia berusaha beberapa kali iya, kan. dan aku sendiri nggak mau. Dari aku sendiri juga nggak mau. Walaupun dia udah jadi kayak pacar aku lu, pun, dia nggak mau. Aku pun tetap nggak mau. Dia tetap mau aja, aku pun tetap nggak mau. Seharusnya dia jadi kayak itu Song Joong Ki atau apa. Dia pun bodoh. Kayak Kalau dia jadi opa-opa kan pasti langsung nggak usah langsung ini aja, ayolah. Itulah. Ya kan? Kayak di Vincenzo itu ya kan langsung sak gitu. Tapi ya udahlah. But itu seru kali loh. Gila ya ini dua wanita ini ngeri kali weh. Aku sampai baru kali ini loh gestarnya ceritanya seru. Minum dulu ya guys. Seru. Sampai kacang pun udah habis tengah. Oke, aku cerita lah ya weh. Sebelum nanti aku udah cerita guys, kita ada menu berikutnya lagi. Jadi tenang, setelah ini kita akan makan dessert ya. Kue si Kristen soalnya dia kan patisserie, jadi dia ada bawa kue. So nanti kita akan setelah aku cerita, kita akan selesaikan ini semua, kita akan makan kue ya. So cerita aku guys, aku kasih ini aja, sedikit aja gambaran. Jadi ini adalah kiriman email dari viewers kita. Cuma dia bilang ini, halo Ko Freddy, semoga sehat-sehat selalu ya. Kalau bisa, aku nih pengen cerita beberapa pengalamanku pas masih kuliah di salah satu sekolah tinggi bahasa asing di Medan. Nah, kita nggak perlu sebut nama, mungkin kalian udah bisa menebak ya. Anyway, untuk nama disamarin aja ya Ko. Ya udahlah, kita sebut aja nama dia Cia ya. Lebih enak, Cia itu temanku loh, jual durian dia. Ada temanku namanya Cece jualan sate juga. Oh ya. Jadi si Cia ini, nah kalau kalian mungkin bekas murid atau sekarang masih sekolah di sana, mungkin kalau kalian tahu apa yang saya maksud. Jadi ceritanya tempat kuliah ini kan adalah tempat kuliah yang lumayan luas. Ya, satu, gedungnya lumayan besar. Kemudian ada badmintonnya. Terus juga ini sekedar kasih gambaran ya guys ya. Di setiap tangganya itu ada cermin-cermin. Nah, untuk itu aku konfirmasi dulu betul. Betul. Mereka bekas murid. Jadi mereka dua itu alumni juga. Jadi katanya hari Minggu kan sebenarnya tempat sekolah ini itu juga dibuka. Nah, hari Minggu ini si Cia ini bersama dengan teman-temannya, satu geng lah, ada 3-4 orang. Nah, kebetulan enaknya ini di sekolah tinggi ini, kenapa? Oh. Kebetulan di sekolah tinggi ini guys, itu ada 2 shift kan. Dia ada yang sekolah pagi sama yang kuliah malam. Kuliah pagi sama kuliah malam, betul ya? Betul. Betul nggak? Betul. Ada kuliah pagi, kuliah malam, ya kan? Iya. Jadi waktu... Aku ke-distract sih. Kenapa? Gara-gara apa? Enggak lanjut aja. Ada sosok hitam atau sosok si kerdil? Enggak, aku dari tadi nengok itu doang. Iya, memang itu sosok hitam sih kalau itu. Sebelah kanan. Iya. Heeh. Dari tadi loh. Hitam besar, bayangan. Iya. Iya. Dari tadi. Iya, memang Pas dari aku tadi. cerita gitu kan yang Dia nengkoin. Iya. Karena kok ceritain kawannya. Iya kan? Mungkin dia langsung ingat. Oh, itu si itu katanya. Bisa jadi loh. Ya udah. And then jadi gini, dia itu memiliki temannya ini sebenarnya rekan kerja, rekan kantor yang ikut dia untuk jalan-jalan ke sekolah tinggi ini.
Dan rekan kerja dia ini itu memiliki sixth sense. Tapi sixth sense-nya dia itu kurang bisa membedakan. Jadi hampir sama dengan episode kita sebelumnya ini. Nanti kamu kan ada tahu ya yang Fiska kemarin. Dia itu juga indigo, bukan indigo sih, lebih ke sixth sense yang gak bisa membedakan manusia dengan hantu. Masa? Jadi dia itu kayak misalnya kadang-kadang kan wujud hantu dengan wujud manusia itu kan sama. Sama. Oh, Kayak misalnya salah satu contoh dia nonton di bioskop gitu ya. Banyak orang ya, pada bioskopnya mungkin cuma 5 orang. Jadi isinya itu dia lihat banyak padahal cuma 5 orang gitu. Nah itu kadang-kadang hal-hal seperti itu dia nggak bisa membedakan. Sama case-nya dengan teman Cacia ini. Nah di badminton itu kata si Cacia nggak gitu banyak orang. Jadi di badminton itu ada arah ke toilet. Kalau kalian bisa membayangkan itu toiletnya itu yang bagi murid-murid dan bekas murid mungkin kalian bisa ini ya. Jadi di arah toilet ini dia langsung si rekan kerja si Cece ini langsung bilang, aku capek kali bilang rekan kerja, panggil aja namanya Lina ya. Si Lina ini langsung, rame ya, cepengannya Cilam juga oleh Payo gitu. Dia ngomong kayak gitu, si Cece langsung kayak pulang lah cepeng, nggak di sini nggak ada orang loh. Kok kamu bilang bisa banyak orang katanya gitu kan? Sementara yang di sana itu bisa dihitung dengan jari yang di daerah sana karena hari Minggu kan. Nah terus dia bilang, kok ada anak-anak di situ di toilet katanya, panggil katanya. Terus si Cacia langsung bilang, mana ada di toilet katanya. Anak-anak mana ada katanya, di toilet itu mana ada anak-anak. Iya dia panggil katanya gitu kan. Oh si Cacia langsung gini lah, si kawan ini udah nggak sadar kalau yang dia tengok itu bukan manusia gitu loh. Terus si Caca bilang lah, nggak lah itu bukan itu bukan itu, udah gituin aja loh. Cuman dia mungkin udah ngerti juga dan akhirnya udahlah kita nggak usah di sini lah. Aku pengen lihat lah, bawa keliling lah, katanya gitu kan. Tempat kuliah kamu kayak mana gitu kan. Terus dia bawa lah ke lantai 1, lantai 2 gitu. Nah kebetulan katanya dia mau bawa dia ke ruang kelas dia si Cacia ini. Setiap tangga itu kan ada cermin. Nah ini aku nggak tahu bentuk cerminnya seperti apa. Boleh dijelasin bentuk cerminnya gimana? panjang gitu. Pokoknya dia di setiap sudut-sudut pas KIW kan. Semua kaca panjang gitu. Ada kaca. Kayak di sini kan, kacanya panjang. Oh gitu. Iya. Biasa untuk kita selfie sih. Untuk kalian selfie? Iya, selfie. Tapi katanya nggak tahu lah ya, si Caca bilang dari email dia ada orang-orang yang bilang kalau cermin itu sengaja ditaruh di sana karena saking banyaknya di situ itu banyak yang diperangkap di dalam itu. Si cermin. Aku tahu kamu punya cerita hantu cermin sih sebenarnya. Ya kan? Tapi nanti kamu lanjut ya. Cuman nah, jadi si kawan ini sama dia kan naik tangga pam gitu kan. Tiba-tiba si kawan bergumam. Kayak menggerutu gitu. Dia langsung bilang ini, "Bohose ceping." Langsung ngomong kayak gitu dia. Kayak gak ada yang beres di sini katanya gitu kan. Terus si Caca langsung, mungkin karena dia nggak mau nakutin temennya, dia cuma ngomong kayak gitu aja. Cuma sama aja sih, ngomong kayak gitu kan buat orang kayak, iya kan, Ami sih gitu kan, pasti kan, kok Ami wah gitu loh. Pasti kan kita ngomong kayak gitu kan. Apa sih yang kamu ngomongin gitu loh. Terus dia bilang, nggak lah katanya gitu. Naik aja katanya gitu kan. Terus akhirnya sampai dia mau ke depan kelas, si kawan ini udah terdiam. Setelah itu teriak, dan setelah teriak lari turun ke bawah, meninggalkan si Caca sendiri di situ. Caca ya takut lah, nengok dia teriak, dia langsung pergi ikut turun ke bawah, langsung dimaki-makinya lah. Kau apaan sih Lina? Kok kau tinggalin aku di atas gini-gini bla 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 gitu. Wah, lu nggak tahu ruang kelas lu itu ngeri kali loh katanya gitu. Kita waktu buka pintunya katanya, tahu nggak itu di situ udah padat kali, semua mata itu nengok kita waktu kita buka kayak mau nerekam kita gitu. Makanya aku takut kali langsung turun ke bawah. Terus tuh tahu di balik cermin itu semuanya ada di dalam kata gitu. Jadi cermin-cerminnya itu katanya itu adalah kayak katanya sih arwah-arwah yang diperangkap di dalam gitu. Jadi kayak arwah-arwahnya itu kayak tahu pernah nonton Harry Potter. Iya. Yang bingkainya bisa jalan-jalan itu. Katanya cerminnya itu di dalamnya itu banyak yang kayak gitu, arwah-arwahnya gitu. Jadi kayak dia bilang itu udah ngeri kali loh kata gitu. Masa yaudah pulang aja kata itu. Oh Mayo kata itu nggak mau lagi gitu. Nah itu baru kejadian pertama si Caca bilang. Nah akhirnya beberapa hari kemudian Caca mengalami lagi. Jadi si Caca dengan kawan-kawan katanya mereka itu kan biasa kuliah dari jam 6.30 sampai jam 9.30 ya kalau nggak salah. Kalau malam ya? Kalau malam dia bilang sih gitu. Kenapa lu? Lu kayaknya dari tadi udah gak nyaman kali, kenapa?
Ke distract. Si hitam lagi. Iya. Nah, memang kayak gitu sih. Ya udah, jadi kok jadi aku makan, woi. Nah, ceritanya guys, pada saat shift malam ini terjadi, rupanya dosennya nggak datang di kelas kedua. Tapi karena mereka harus tunggu jemputan kayak bus gitulah, kayak xiaoce gitu. Xiaoce-nya itu datang jam 9.30. Jadi mau nggak mau mereka harus tunggu di kelas ngobrol-ngobrol dulu supaya sambil killing time, membunuh waktu lah gitu. Nah, akhirnya waktu ngobrol-ngobrol kurang lebih mau jam 9 gitu, tiba-tiba mereka ada dengar suara teriakan cewek. Tapi aku pernah dengar sih kalau yang teriakan cewek di Sering perguruan sih. tinggi. Ya. Nah, Sering. Karena Sering. kalau misalnya kalau kuliah pagi aku datangnya cepet dan bakalan jam berapa biasanya sampai? kan masuk kelasnya kalau nggak salah jam 9 udah lupa sih. Enggak Jadi lah. aku jam Jam 9 7.30 kan? enggak jam 9 Oh, jam 8.30. jam 8.30 Ah, ya. 8.30 ya, 8.30. Jadi datangnya itu pas pagi-pagi banget itu bisa kedengaran kayak wow gitu. Padahal sebenarnya nggak ada orang di dalam kelas itu. Dia suaranya kayak mana? Teriakannya kayak Cewek. tangisan atau tangisan. Dia kayak menggeram tangisan kayak gitu. Jadi katanya posisi kelas mereka itu kan dekat toilet. Dekat toilet. Nah, arah suara dari suara teriakan ini dari toilet. Terus masalahnya bukan si Ciaci aja yang dengar. Kawan-kawan dia yang lain juga dengar. Terus Ciaci langsung kayak awalnya sih pura-pura, kayak pura-pura nggak tahu. pura-pura nggak dengar, kayak kongko-kongko lagi loh. Kayak langsung kayak gosip-gosip lagi, gibah-gibah lagi. Di tengah-tengah gibah, suara itu makin keras dan teriak lagi. Dan teriak seperti yang kamu bilang tadi. Akhirnya mereka semuanya, ini kurang lebih ada 4-5 orang di kelas itu. Dan 5-5-nya langsung saling tengok. Dan kayaknya 5-5-nya itu kayak, lu dengar gak? Iya. Lu dengar gak? Iya. Kayak saling kasih kode. Nah, karena banyak yang takut, si Caca langsung bilang, coba kita tengoklah siapa tahu ada orang di toilet. Entah mungkin ada yang minta tolong atau Ada apakah kita hotel. nggak tahu. Dia bilang gitu, ya kan who knows kan, soalnya kan siapa tahu ada, soalnya ini kan suara cewek, bisa jadi kan dia terperangkap di dalam toilet atau apa nggak bisa keluar atau gimana gitu kan. Jadi dia mikirnya ya udahlah yuk walang pepeki kualah katanya gitu, kita sama-sama. Tapi harus sama-sama ya katanya, harus rame-rame katanya gitu. Nah akhirnya sampai di tempat toilet, mereka nggak ada yang mau masuk. Si Caca langsung kayak aduh kayak mana lah ini gitu kan. Sementara bilik-bilik kamarnya itu tertutup semua gitu. Jadi kayak maksudnya bukan tertutup sih, ada yang tertutup setengah, ada yang kayak gitu. Jadi nggak terbuka lebar gitu. Jadi nggak tahu isinya ada orang atau enggak. Nah akhirnya Caca memberanikan diri, dia bilang ya udahlah aku tengok tapi kalian harus temani aku di situ ya katanya gitu. Nah kenapa lu? Dia di samping gua kan? Hah? Samping gua ya? Enggak. Kenapa? Lu ada merasakan? Deh. Lu ada merasakan di samping? Ada merasa samping. Dia tadi kayak suami lu kayak gimana? bilang, Kayak gimana? Boleh dideskripsikan nggak? Oh tadi pas tadi kayak ada bunyi. Tadi sebenarnya waktu Cici ngomong ada kayak bunyi ini di bagian Di belakang kan? ya. Aku kira memang ada orang yang ketok pintu. Enggak sih. Kayaknya itu si Mbak K sih. Mbak K. Oh. Oke, Mbak K. Mbak K kan di belakang. Hai Mbak K. Mbak K. Apa kabar? Si Mbak K di belakang soalnya. Ya udah. Dan akhirnya dia bukalah satu-satu pintu dari kamar mandi ini. Wah, berani ya. Pintu satu dia buka. Nah tuh. Barusan dengar. Ada dengar nggak sih tadi? Iya. Deng. Iya tadi kayak gitu. Aku kira Kenceng memang banget. Heeh. Itu kayaknya yang lantai 3 sih. Siap-siap ya, ini weekend akan. aku rasa weekend ya. Jadi mau Weekend. disco dia. Nah, akhirnya bilik kedua, pom. Gak ada orang. Bilik ketiga, pom. Nampak satu cewek. Wow. Dan cewek ini nangis. Oke, lantai 3 bereaksi guys. Ada yang lari. Kedengaran suara. Kayak gitulah, kayak lari, iya. gitulah. Ya. Yang di rumah aku kayak gitulah. Ya, Aku sering kayak gini dulu. Sama, rumahku juga di atas ini pohon mangga, gak ada apa-apa. Oke. Makanya jangan ada pohon mangga sebenarnya, kesimpulannya. Kalau ada pohon mangga pasti banyak itu. Jadi udah, akhirnya dia nampak cewek itu nangis. Nangis, tapi di sela-sela dia nangis, dia cuman gitu. Terus dia langsung kayak yang, woi, ininya. Dia gitu, dia langsung kasih tunjuk kawannya gitu. Ini ya. Tapi wujudnya manusia.
Terus dia tahu itu manusia, bukan itu gitu. Cuman Tapi dia kalau kenapa manusia- nangis? Tapi di sela-sela dia nangis dia, nah gitu. Nah akhirnya karena dia takut untuk menyapa, dia panggil lah. Aku nggak tahu ya apakah malam-malam itu ada security atau apa, aku nggak ngerti. Atau petugas atau apa, aku nggak ngerti. Tapi akhirnya mereka panggil petugas untuk mengecek cewek ini. Nah pada saat si petugas datang, cewek ini langsung gitu langsung kayak gitu pop gitu. Nah akhirnya si petugas ini tarik paksa dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Nah setelah punya usut guys, rupanya cewek ini sebelum dia di dalam kamar mandi, dia itu diantar oleh pacarnya di sore hari. Dan dia dapat kabar kalau pacarnya meninggal kecelakaan. Nah aku nggak tahu apakah kalian dengar atau enggak, katanya sempat heboh di kampus, di sekolah katanya. Aku nggak tahu, mungkin generasinya beda ya, standarnya beda. Tapi yang pastinya katanya dia mendapat kabar dan dia mendapatkan kabar ini di toilet. Jadi pada saat dia mau mendengar handphone, karena nggak mungkin takut mengganggu kelas, dia pergi ke toilet, dia dengar kabar ini, dia nangis sehisteris mungkin. Tapi mungkin pada saat dia nangis sehisteris mungkin itulah Iun turun dan akhirnya kemasukan. Dan keluarlah suara-suara itu. Maka that's why dibilangnya ada momen seperti itu gitu loh. Nah, Cece sih bilang di saat itu, momen itu katanya serem sekali kok, karena pada saat itu kita benar-benar melihat aura dari cewek ini benar-benar gelap sekali. Jadi kayak benar-benar kamu bisa merasakan kalau cewek ini bukan dia gitu loh. Dan cara dia nangisnya itu bukan cara nangis biasa. Cara nangisnya itu udah kayak aneh gitu loh, dan tiba-tiba diselipin gitu. Itu kan kayak udah ada sesuatu gitu loh. Ya soalnya aku pun pernah kesurupan berhenti. Ya. Dan seperti itu. Ya, seperti itu, dan menggendong bayi. Kamu gendongnya gimana Gendong maksudnya? bayi kayak gendong gini. Tapi posisi kamu Gini gini-gini. terus, gini terus. Oh, padahal nggak ada bayi. Gak ada bayi. Dan kamu nangis, Nangis, ketawa. sampai mamaku nangis lah. Soalnya kan memang tuh intinya memang mau jiwa raga. Suruh aku kayak mati gitulah, gantiin dia. Dan sempat mau dari lantai 3 lompat ke bawah. Itu sampai ditarik sama orang semua. Aduh. Aku udah pernah coba bunuh diri berapa kali gara-gara setan itu. Aduh gila ya hidup kamu ya, Christine. Aduh. Tapi ceritaku belum siap. Gara-gara kunti ini. Kacangnya enak kali. Nah, katanya beberapa hari kemudian, katanya di sekolah itu di lantai itu katanya ada tempat sembahyang kalau nggak salah. Tempat sembahyang. Kayaknya di bagian belakang ya. Kalau tempat sembahyang di bagian belakang. Di bagian belakang setahu aku. Iya. Pas zaman aku sih di bagian belakang ya. Mungkin atau sekarang udah pindah, nggak tahu ya. Enggak, di Di zaman tempat aku belakang. masih di tempat belakang. Oh ya. Jadi katanya tempat sembahyang itu ada dekatnya ada kelas. Ada nggak? Kayaknya enggak ya. Nah aku nggak tahu, dia bilang gitu. Tempat- Bentar, tempat supaya akhir fix ya? ya, aku nggak salah. Dia tulis gini. Nih. Salah satu di kampus, satu ruangan paling ujung yang biasa dipakai untuk orang beribadah. Lokasi ini termasuk salah satu yang terkenal angker. Katanya setiap malam Jumat itu bisa tercium bau-bau bunga. Oh, mungkin yang di lantai 3 itu. Yang di lantai 3 itu kan biasa tempat mereka sembahyang sholat. Oh, mungkin ya. Lupa deh aku. Pokoknya gitu. Iya, di paling ujung lah itu. Jadi katanya di salah satu semester, katanya waktu mereka belajar di tempat kuliah dan kelasnya itu berada di tempat dekat-dekat tempat sembahyang ini, tiba-tiba mati lampu dan itu di malam Jumat. Jeng. Pada saat itu semuanya pada ketakutan, tapi yang pastinya sampai kurang lebih 5 menit mati lampu, terciumlah aroma bunga melati. Masalahnya dia bukan hanya dia sendiri, dia naik kawannya. Lu ada cium bau bunga nggak? Dia bilang ada. Aduh, sial lah walang gitu. Matilah kita gitu kan.
Terus dia cuman bisa pegangan, kan sama-sama cewek kan, Cia kan. Cia pegangan sama teman ceweknya. Aduh, Mai sampai tuh lama sampai tiuk katanya gitu. Maksudnya jangan soy lo gitu, jangan sampai sial gitu loh ketemu yang kayak gitu. Nah, akhirnya 10 menit kemudian muncullah bom lampunya. Dan akhirnya apa yang terjadi, guys? Kesurupan. Mereka nggak melihat apa-apa. Tapi rupanya temannya si kawan ini Kesurupan. bukan. Dia ada beli permen melati yang licorice itu. Astaga. Jadi rupanya dia pas-pas lagi makan permen itu sambilan dengar. Jadi nggak sadar dia sambil ngemut permen itu, keluarlah aroma melati dari mulutnya. Baru dibilangnya, kamu ada cium aroma melati. Rupanya aroma melati ya dari mulut si kawan ini. Dan si kawan ini pun bilang, iya, aku ada cium aroma itu, katanya gitu. Rupanya aroma ini dari pot-pot dia. Kurang ajar kan? Nah, memang si Cece ini kurang ajar juga. Jadi katanya itu adalah hanya intermezzo aja. So itu adalah end of the story. Nah, cuman aku pengen konfirmasi. Katanya kamu juga ada dengar ini ya, pengalaman yang seram di sekolah itu. Kalau di sana kan kebetulan aku kuliah di sana juga. Terus pernah sekali pas waktu kami ada kompetisi apa gitu kan, latihan. Jadi kalau udah latihan itu kadang kan cuma sendiri, kadang Ini malam? Enggak, pas siang-siang, Siang masih juga? siang-siang. Nanti kalau siang-siang sendiri gitu kan, kadang masuk ke ruangan tempat latihan itulah. Nanti kadang kalau udah duduk di sana, kayak nengok di atas, kayak di tangga itu kayak ada yang nengokin kita. Kan tangganya kan di center, di tengah. Jadi tempat yang kita latihan itu bisa langsung tembus naik, nengok di lantai 2 gitu. Nah, dari tempat kita bisa nengok, kayak ada yang nengokin aja. Pas kita lagi makan, nengokin aja. Pas aku lagi ngapain, nengokin aja. Jadi ada rasa-rasa kayak gitu. Tapi yang kamu bilang tadi CCTV Terus itu- terus ada yang teman aku kemarin kan gara-gara entah kemalingan atau apa ya, dicek lah CCTV-nya. Terus nampak satu sosok, yang nggak wajar. yes. Padahal itu udah malam. Itu sosoknya kayak mana? Putih. Kayak poci, Oh, oke. kayak poci, Mhm. kayak poci. Pociwan, ha. Pociwan. itu ngeri banget sih. Dan pocinya itu bentuknya jelas atau Di depan kameranya gitu. hah? Nengokin kamera? Enggak nengok, tapi kayak belakangin dia tapi nengok gini-gini. Tapi dia jalan gini, nanti santai gini. Aku sampai, bukan lah, mungkin kan kayak binatang atau apa kan. Tapi enggak, ini fix 100% itu. Poci. Poci. Oke. Kalau lu sendiri selain dengar suara, ada lagi maksudnya kayak mendengar atau maksudnya gini, mendengar pengalaman orang atau lu sendiri pernah lihat gitu? Pernah dengar suara sih, kalau lihat nggak pernah, karena di sana pas apa posisi pas latihan lah, ada event latihan. Jadi di lantai 5 yang paling atas. Iya, paling atas. Nah, itu nanti itu kita latihannya sore ya, udah mau menjelang maghrib gitu kan sama gurunya. Nanti kedengaran di bawah kayak ada suara orang main. Iya, rasanya pingpong. kayak main pingpong gitu. Tapi sebenarnya nggak ada Tapi orang. nggak ada orang. Iya, Heeh. tek gitu. Gila loh, ini pas sekali bintang tamunya itu mantan dari si sekolah ini. Jadi kita jadi kayak bisa konfirmasi gitu. Ya memang sering sih kedengaran Karena suara kayak gitu. lapangan pingpongnya tuh ya Di tengah-tengah. di tengah-tengah. Iya, tengah-tengah. Jadi kan kita kan paling atas kan, pasti bisa dengar yang paling bawah. Padahal kalau di intip Kalau nggak di ada orang. intip nggak ada orang. memang gak ada orang, cuma tapi suaranya keras sekali kalau orang main Tak, timpong. tik, tak, gitu. Astaga. Ya mungkin karena memang di sekolah ya, karena kan Nggak biasa aktivitasnya lah. kan cuma pagi, malah habis itu kan nggak ada lagi ya, wajar juga Terus sih. apalagi kalau misalnya kayak gitu kan menggema dia kan. Iya. Suara-suara kayak gitu langsung kayak bisa Oh. terngiang-ngiang gitu loh, langsung kedengaran gitu. Tapi ya kembali lagi ke kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian juga memiliki pengalaman yang sama, mungkin ada murid-murid lain yang mau sharing-sharing boleh ya, silakan komen di bawah. Ataupun mungkin kalau kamu punya pengalaman yang spesifik lagi boleh email ke saya, oke? Ya udah, sekarang kita mau makan dessert. After that kita cerita lagi, oke? Jangan kemana-mana, break dulu sebentar, oke? Dah, muncullah dessert kita dan ini persembahan dari Presti.
Dari CL Patisserie. Nah, CL Patisserie ini guys, dia khusus untuk menjual kue-kue yang tradisional. Jadi kayak boleh tahu nggak ada flavor apa aja sebenarnya yang kamu produce? Ada Ovomaltine, yang basicnya sih mocha ya, best sellernya mocha, Ovomaltine, Nutella, sama Fruit. Jadi ini kamu juga cuman ini aja atau patisserie yang lain ada? Ada banyak banget sih macamnya, kayak kue-kue sembayang juga ada. Oh, sembayang ada. Jadi kalau cei, capgo gitu ya bisa iya, ya. Bisa juga. Oke. Terus ada kue-kue bolu tart, cake juga ada. Kayak Jadi bolu kalau souffle kayak juga. pesan kue ulang tahun, untuk kue ulang arisan tahun, gitu bisa. Bisa semua. Untuk tepai, untuk ada tepai pun ada. Yang Oh. kayak kecil-kecil gitu, yang untuk Oh, I see. Cocok lah ya. Cocok lah. Cocok ya. Ini udah mau. Udah mau ya. Udah mau. Jadi lah. calon customer, tapi jangan lupa harga jangan kayak tadi ya. Patok harga yang ngeri kali itu. Patok harga selangit ya, woi. Nggak, Orang mau nggak, nikah kasih loh. diskon. Oke, ya udah. Tadi kita sebenarnya udah makan sih. Wah, belum apa-apa udah curi start. Aku tadi makan yang Ovomaltine. Ini gila, ini enak banget. Ini tadi yang aku suka dari kuenya ini, bolunya itu guys bener-bener bolu yang jadul, yang memang bener-bener isinya itu bukan yang enek. Dan bolunya itu lembut, lumer di mulut. Seresnya juga seres yang bahan bagus ya, bukan seres yang agak-agak itulah, yang harga-harga ada bunga-bunganya itu, bukan. Tapi yang pastinya isiannya sama komplit di topping-toppingnya itu best 100. Kalau kamu gimana? Ini tuh kuenya lembut banget ya. Kan kalau biasa kue jadul tuh kan keras-keras gitu. Ini enggak, lembut, enak, fluffy, wangi. Hao ce sen jing ping. Pokoknya kalau kamu makan dijamin ke awang-awang bukan ke neraka, ya. Ya, dan kamu tenang kalau makan ini nggak akan nampak itu kok. Ya, tenang, nggak ada. Ini pokoknya enak banget lah. Dan kamu sendiri PO atau gimana? Boleh tahu? Enggak, tiap hari ready. Oh, ready. Oh, ada toko fisiknya. Ada kalau misalnya online, di online aja sih, sama di ada. ojol ada, di GrabFood. Oh, di GrabFood ada. Ada Jadi diskon juga di GrabFood. jadi udah ada diskon. Kalau ada promo lagi dari Grab itu juga bisa kamu ketikkan kodenya ya. Jadi ingat CL Patisserie itu CL-Patisserie. Kamu boleh cek Instagramnya untuk mengetahui info-info lebih lanjut. Baik, kita kembali ke seram-seram lagi. Turunkan ke bawah, ini turun. Silahkan, Christine. Balik lagi dari dunia dessertmu ke dunia lainmu. Ada cerita apa lagi? Ini seru kali loh, ada mereka dua. Aku terus terang enak kali nih. Kalau cerita yang di Oh ya, kayak tadi kamu cerita tadi kan ada foto nggak? Ada ini nggak? Ada cerita yang ini nggak? Ada bukti-bukti foto gitu ya. ada? Nanti kamu kirim aja ke aku. Oh, kirim. Biar kita post. Nanti kita taruh di video. Sebenarnya waktu kesurupan selama 3 bulan itu, jadi itu kayak ada yang bisa lihat kalau misalnya ada yang ngejagain ya, ngejagain, tapi dia dalam kayak kakek-kakek gitu. Maksudnya? Aku nggak jadi makan. Maksudnya kayak mana kakek? Kakek-kakek yang jagain aku supaya yang kayak yang setan-setan tuh udah gak bisa masuk lagi. Oh, dimasukin orang pintar. Bukan dimasukin, maksudnya kayak Memang ngejagain dia dari belakang. yang jaga Dia yang gitu. jaga. Memang udah dari kecil udah jagain kamu Enggak, atau gimana? kayaknya mungkin barusan aja. Oh. Setelah aku kena masalah kayak gitu selama 3 bulan kan aku kesurupan terus, kayaknya gak ada pause lah. Tiap aku sadar itu pas pagi udah tuh, kalau sore udah bukan aku lagi sampai tengah malam. Sampai pagi lagi bukan aku lagi. Baru Jadi setelah selesai semua yang jagain itu kakek-kakek. Jadi dia kayak ada minta tolong supaya jagain tempat asal mulanya. Itu di mana? Di Perapat. Sana. Oh, di Perapat. Gak apa-apa sih kalau itu. Dia yang penting kita jangan spesifik aja. Dia suruh aku ke sana untuk ziarah. Ziarah ke makam. sana. Sebentar, Oh. kakek ini maaf, etnisnya orang Batak? Iya. Atau orang Batak? Iya, orang Batak. Oh, dia datangi kamu di mimpi atau gimana? Dia datangi di mimpi. Pertama di mimpi. Oh, di mimpi. Jadi aku kira loh, gak mungkin lah, masa kok bisa tiba-tiba gitu kan. Soalnya benar-benar kayak gak ada apa. Tapi dia mukanya memang baik, muka orang yang benar-benar yang kayak gini. kalau lihat dia kayaknya adem banget lah gitu. Oh berarti kayak mungkin auranya itu aura yang bagus ya? Aura yang bagus. Jadi Mungkin disuruh. bisa bilang kayak datuk nggak sih? Ini aku mau kutanya. Dia bisa kayak bilang udah kayak datuk gitu Iya lah. kan, kayak datuk jaga gitu kan. Jadi disuruh aku jarak. Dia tiba-tiba datang aja? Dia tiba-tiba datang aja gitu.
Oh. Gak tahu oke. kenapa. Jadi memang dari dia datang itu dia jagain udah gak ada kemasukan setan sih. Sebentar, aku lihat ada record ada. Jadi siap itu dikasih mimpi dia suruh aku ziarah ke makamnya. Ya udah berangkatlah kita. Dan Berangkat kamu sama keluarga ya? di sama sana? keluarga sama tante juga rombongan lah. Karena mereka pun penasaran kan. Ya udah pergi cari dulu makamnya. Ternyata memang ada makamnya. Oh iya. Dia tuntun aku sampai ke sana. Cara nuntunnya gimana? Aku nampak dia. Oh, di tengah siang bolong gitu. Nampak dia. Wujudnya nampak semua. Nggak, aku boleh tahu nggak dia cara nuntunnya tuh kayak dia menunjukin gini atau ngomong ke kamu atau Enggak, dia nunjuk aja sih. dia gini, tunjukin gitu. Misalnya kan dari profesor itu kan luas kan. Disuruhnya jalan ke sini, dia kayak nunjuk ke sini, nunjuk ke sana. Pertama itu kayak kita gak mungkin lah masa sampai kayak gini, kita sampai mendaki gitu loh. Aku boleh tahu nggak ini parapatnya udah masuk ke Samosir. Samosir? Udah lewat itu ferry. Oh, berarti udah ke pedalaman-pedalaman gitu ya? Oh. Jadi makanya mereka tuh kayak sanksi gitu kan. Apa mungkin ada yang kayak gitu. Rupanya memang Ini ada fotonya? ada fotonya. Oke, Ada nanti fotonya. kita ini ya, kita Jadi post. kita daki kurang lebih mau setengah jam sampai ke tempat dia baru ketemu. Oh, naik gunung lagi. Naik lagi. Dan Ya. akhirnya kamu ziarah. Jarak ke tempat dia dan ya udah difoto lah supaya Dan ada kamu nggak buktinya. nanya, maksudnya gini, asal muasal kakek ini kamu nggak nanya dia? Ada gitu? nanya, cuman dia kayak bilang dia bilang dari versinya, tapi kalau kita tanya warga nggak ada yang tahu Hah? itu kuburan siapa gitu. Oh, berarti selama ini kuburannya ada di situ tapi nggak Nggak ada. ada orang yang tahu. Dan dia tanya, emang kamu nampaknya di mana? Oh, di atas sana. Loh, nggak ada, sana ada kuburan juga, tapi mereka nggak pernah nampak kuburan yang sana. Yang satu lagi yang punya dia yang besar gitu. Dia tuh yang kuburan zaman dulu yang pakai batu-batu gitu. Mungkin kuburan keramat gitu nggak sih? Bisa jadi sih, mungkin lah. Pokoknya dia tuh bertingkat lah, ada 3 tingkat gitu. Bentuk kuburannya beda sama kuburan Beda, yang kita beda ya. Beda. Sekarang kan udah yang kayak keramik gitu kan. Hmm. Dia punya yang dulu banget, pokoknya dari batu-batu gitu. Oh gitu. Wah. Sampai dijaga lah sampai sekarang. Wow, keren. Nah, setelah itu baru kamu merasa Lebih baik lebih baik lebih baik dijaga. udah agak sering nampak lagi lah setan. Jadi sampai nurun ke anakku lah. Sekarang dia tuh udah bisa nampak sampai sekarang nggak bisa tutup. Nggak, sekarang ini aku mau nanya, dia setelah itu dia ada komunikasi lagi nggak ke kamu setelah ziarah? Dia kan enggak sih. Dia lebih kayak jagain. Jadi kalau misalnya aku kemarin kan kuliah di Tit. ada di kuliah di suatu universitas kan. Jadi ada orang Batak. Dia panggil aku, Tintin sini. Kenapa? Kamu tuh ada yang jagain ya katanya. Hah? Siapa yang jagain? Ada kakek-kakek orang Batak juga kan. Dia bilang gitu. Karena aku gak mau iya kan. Enggak lah, gak mungkin kamu salah lihat. Aku bilang gitu kan. Enggak, betul nih. Kamu ada yang ikutin, kamu yang jagain kamu katanya. Orangnya baik, dia bilang gitu. Bersyukurlah kamu dijagain katanya gitu. Berarti ada yang konfirmasi udah. Oh, berarti semenjak ada itu kamu udah nggak ada kayak gitu Gak lagi ya? diganggu-ganggu lagi lah. Cuman cerita berikutnya yang kamu pengen ceritain itu yang mana? Yang gini, aku barusan kejadian mobil Tabrakan? bukan tabrakan, terbalik tanpa sebab. Mobil siapa? Mobil kita, mobil sama. Hah? Pas kondisi aku hamil tua. Hah? Wow. Woi, serius lu? Iya, ada bukti foto juga. Kalian doang nggak apa-apa? Sama anak-anak semua gak apa-apa. Kondisi kita Nggak, lagi. gimana terbalik? Maksudnya masa tiba-tiba lokasi bom di mana gitu? Dia kayak nggak tahu, pokoknya dia lagi ngomong sama saya posisi gini. Di Dia jalan nanya, di jalan. di Maksudnya jalan. lagi di jalan mana Lagi nih? di jalan lintas Binjai Medan. Oh. Jadi Bukan tol kan? Tol. bukan tol. Jalan, boleh sebut nama jalan? Boleh sih kalau jalan nggak apa-apa. Megawati ya. Di Megawati, Megawati. Bukan ya. Jadi baru keluar dari Binjai berarti. Tapi jalan kan Megawati itu kan. Yang bukan? kemarin Hah? Bukan nggak sempet. Itu tip ya. Jangan bawa akun lain. Nanti susah. Jadi dia posisi dia lagi ngomong sama saya. Dia tuh memang kayak lambat banget lah bawa mobilnya. Tiba-tiba dia lihat saya, udah kita tuh kayak langsung hitam gitu. Hah? Langsung hitam, dia udah gantung di atas gini. Dia tuh posisinya suami saya udah gantung di atas dan aku udah di bawah. Wih, Udah terbalik mobilnya. serem kali woi. Sampai airbagnya keluar semua. Oh my god. Dan Anak-anak nggak masalah?
anak-anak nggak masalah. Jadi sebelum kejadian itu aku ada mimpi. Jadi mimpinya ini berkaitan sama ini tabrakan ini, mobil terbalik ini kan. Jadi mimpinya itu aku tuh kayak di rumah lama di Jalan Biawak sana. Posisinya lagi di meja makan. Jadi itu ada kakek aku yang udah meninggal sama nenek aku sama acong-acong nggak tahu lah siapa, nggak pernah lihat lah ya. Dia duduk di meja makan. Meja makannya panjang gitu. Jadi ada dua anakku. Anakku itu keadaannya itu dua-dua mukanya udah hancur. Oh my god. Jadi mukanya udah hancur kayak ya dilindas gitulah. Aduh. Dia sambil nangis. Aku nampak tapi aku nggak di sana. Jadi kayak itu kongmanya itu lagi makan. Mereka tuh kayak gak hirauin anakku itu. Mereka makan. Jadi dua anakku duduk dengan muka yang darah sama hancur. Berarti kamu itu seperti penonton gitu, Seperti tapi kamu menonton. nggak bisa nolong, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Jadi kebangun aku udah gak enak ini hatiku kan. Jadi aku suruh suami saya kayak beli supaya sembayang lah supaya nggak ada masalah gitu kan. 2 hari setelah aku mimpi kayak gitu, itulah kejadiannya. Kalau misalnya mungkin kalau saya rasa sih mungkin dijaga sama kakek buyutnya. Karena kenapa? Karena posisinya itu kalau memang anakku dipakai tuh logika udah pasti udah nggak ada. Karena dia kan terbalik dan posisi anakku yang kedua dia tuh di sini. Jadi begitu tabrakan dia langsung ke bawah dan itu kaca-kacanya kena tangannya. Oh memang ada luka gitu? Ada luka tapi dia nggak luka di muka karena sebelum kita terbalik mobil terbalik itu kan posisi dia lagi Serem di kali. sini, dia di sini. Maksudnya kayak di tengah gitu. Bayangin kalau tiba-tiba itu terbalik dia tuh kalau hantam ke kaca kayak mana? Aduh. Berarti memang arti mimpi itu fokus ke muka dia. Bisa hancur atau apa saya nggak ngerti pokoknya. Enggak, sekarang gini, kalau dari sisi waktu kalian ini kan pasti kan ini kan terkategori kecelakaan ya, waktu maksudnya gini, nggak ada kan pihak kalian ada asuransi? Ada asuransi nggak? Maksudnya mereka kan pasti ada cek kan? Maksudnya cek keadaan mobilnya atau apa gitu, ada nggak dibilang kalau penyebabnya ini kenapa bisa kayak gitu, nggak dibilang? Nggak dibilang. Dan kalian mah nggak bisa jawab? Nggak bisa jawab karena memang cepet banget itu kejadiannya. Tiba-tiba udah. Karena setahu aku kalau asuransi biasanya kalau kayak gitu mereka itu cek dulu. Mereka bukan hanya cek TKP sih, mereka cek semua spare part dan lain-lain. Apakah ada yang bisa menyebabkan kecelakaan ini? Karena mereka baru bisa menentukan penyebabnya kan gitu. Biasanya sih pihak perusahaan asuransi akan kasih tahu bahwa ini di bagian ini ternyata ada korslet atau apa gitu-gitu kan. Tapi ternyata dia nggak ada juga. Dia cuma bilang dari pihak asuransi nggak ada bilang apa. oh ya. Kalau ditanya kenapa pun kita nggak tahu kenapa. Soalnya kita nggak ada langgar barang Aku sama boleh ada tahu ya. nggak situasi pada saat itu ada mobil di belakang atau di depan gitu? Di jam berapa itu? Jam 11 jam 12. Siang Siang. hari. Oh my god. Jadi ibunya bilang, ibu warga sana bilang, untung ya dek kamu. Kalau tadi itu kan semua lintasnya kan mobil gede kan. Iya. Bayangkan kalau misalnya mobilnya itu tancap, kalian juga di sana posisinya belum terangkat kan, itu kayak mana nasibnya gitu. Iyalah. Karena pas posisi mobilnya terbalik itu kita langsung mobilnya keseret langsung, terseret lagi. Seret 2-3 meter. Waduh, boy, itu serem kali loh, boy. Itu kalian bisa keluar Gak dari mobil bisa langsung dibantu sama warga pas dibalikkan Dibalik warga mobilnya. dan nggak meledak. itu pas posisi kita baru selesai isi minyak, jadi Ya, minyak udah mulai keluar. Polisi keluar itu. Astaga. Serem Dan loh. itu aku pasti lagi hamil besar, udah hamil tua. Tapi itu nggak Dan apa-apa. masalahnya kehamilanmu malah nggak bermasalah juga Nggak kan? masalah. Woi gila loh. Semua ini. kita aman-aman aja, sekeluarga Bisa aman nggak aja. sih ini kejadian ini tuh diselamatin sama si kakak yang itu? Bisa juga ya mungkin ya. Karena lihat aku hamil dan pas warga balikan Tapi Balikin itu. jangan salah loh, tapi bisa jadi anakmu yang ini juga bawa ini sih, bawa hoki. sebuah satu hoki, 2 mungkin. Tapi memang hamil kali ini memang agak beda ya. Karena pas 3 bulan aku jatuh dari motor juga ya. Jatuh dari motor dan anak aku nggak apa-apa. Tahan banting. Dan 7 bulan kemarin kecelakaan nggak apa-apa. Malah Berarti ketubannya anaknya bagus. bisa dibanting ini. Nggak, Iya. maksud aku anaknya bisa jadi ini loh, maksudnya memang ada sesuatu gitu, maksudnya yang bisa menjaga kamu juga sama keluarga. Maybe. Mungkin ya. Karena dari janin aja dia udah begini kan, maksudnya sampai kayak
aku ini pernah ditanya nggak, maksudnya kayak apa kejadian kecelakaan ini ada sengaja buatin kamu atau maksudnya ulang colu gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Memang kecelakaan. Pure kecelakaan. Iya, pure kecelakaan. Soalnya aneh kali kan tiba-tiba pam. Kita pun nggak tahu. Lagi nyetir Hah, kan? hah. Lagi ngomong gini, copam gitu langsung udah. Lagi nyetir kan? Ngomong ke istri gini bentar-bentar langsung udah mobil, tahu-tahu udah saya udah gantungin kebalik. Dia bisa nanya aku, kita lagi ngapain? Hah? Kita kenapa? Astaga. Kita pun nggak Lu tahu. pun nggak sadar lah ya. Enggak Tiba-tiba hitam aja lah. Mobil udah balik ini. Dan maksudnya gini, nggak ada sakit, nggak ada apa-apa. Nggak ada. Padahal dia pun ada luka lah, ada luka juga ya. Luka di sini nggak salah, luka di sini tapi kan saya di bagian sini waktu jatuhnya kan. Saya lukanya di sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Aneh. Luka kita semua aneh sih. Nah. Lukanya kena kayak bekas kena kaca gitu. Kayak bekas kena Goresan lah. Bekas kaca. Cuman kalau mobil jatuh gini kan saya kan di sini, di bagian sini, di bagian Iya, atas. benar. Makanya kok bisa kena di bagian kiri, bagian tangan kiri. Wow. Tahu-taunya udah ada luka dikit, tapi lukanya nggak parah, luka kayak Ya, gores-gores. kita semua lukanya nggak parah. Anakku pun lukanya nggak parah, cuma di bagian tangan. Muka semua mulus. Karena waktu setelah kejadian aku langsung lihat muka anak aku sih. Karena yang dimimpi kan muka anakku Iya, hancur kan. karena kamu langsung ingat itu. Iya, langsung ingat, langsung lihat. Oh, dia nggak apa-apa, cuma dia nangis karena shock kan, pasti shock. Dan anak kedua tuh terlempar lah ke anak pertama ya, yang gede yang tuh bisa lihat itu. Anak pertama. dilempar. Dia kan sampai ke sini. Dia kan dari kanan ke kiri. Dipegang sama mama mertua. Oh, mama mertua ada juga. Ikut. Ada bibi lagi. Ada bibi satu lagi. Astaga, jadi ini SUV, maksudnya mobil SUV gitu ya, mobil 7 seater ya? Mobil. Oh, ya, ngerti. Jadi ya kayak gitulah. Jadi setelah baru kita berterima kasih lah yang jagain kita supaya kita gak ada masalah. Jadi kan gak ada kena biaya apapun dan gak ada satupun yang sampai Ya. meninggal. Ya. Tapi ini benar-benar ini loh, kayak bisa Keajaiban dibilang. sih. Iya, satu keajaiban sih. Maksudnya kayak kalau dipikir pakai logika ini nggak akan ini, masa satu korban pun tidak ada gitu loh. Dalam nggak arti ada. semuanya sehat-sehat gitu. Sampai Itu berarti- warganya pun bingung kok kalian nggak apa-apa gitu ya. Dan masalahnya itu yang jadi pertanyaan penyebabnya. Itu yang aku bingung kenapa bisa gini. Atau gitu. kena batu nggak? Maksudnya di samping itu? Nggak ada. Enggak. Bener-bener nggak ada. Karena kita Cuma tuh ban jalannya memang pecah dulu. banyak pecah Ban dua-dua. depan belakang Mungkin pecah. gara-gara ban pecah kali ya. Tapi kita baru selesai isi minyak dan nggak lama kemudian langsung bang. Bisa Karena jadi- kita lagi suapin anak kecil, gak mungkin kita ngebut kan. Istilah kita dari pom bensin, isi minyak dari pom bensin keluar kayaknya mungkin cuma 10 meteran lah. 10 meter 20 meter gitu kan. Kita lewat 10 meter 20 meter mobil udah balik ini. Mau ini benar-benar nggak Ban bisa yang pecah itu yang sebelah depan. Sebelah kanan, depan belakang. Sebelah kanan depan belakang pecah. Tapi bisa jadi sih kalau karena ban pecah ya. Bisa jadi juga ya. Cuman ya yang Cuman banyak pecah, sekali pecah dua kan. Iya, Nggak, aneh juga sih. Tapi kalau pecah kan nggak mungkin langsung balik. Kalau satu pecah mungkin bisa gini ya. Nah, enggak, kalau bisa kita bawa mobil kalau ada pecah ban kan ada ketarik, setirnya kan ketarik. Iya benar. Ini kita nggak rasa awal, kita cuma ngomong gini kan. Kalau ngomong bentar aja kayaknya. Kalau kita bawa mobil kan ada temennya bisa kan ngomong gitu kan. Bisa nggak masalah kan. Ini kita ngomong bentar udah mobilnya langsung tiba ada gitu. Waduh, serem Nggak tahu kali kenapa. loh. Ini serem sih. Ini serem loh. Soalnya ini kan Nggak, masalahnya ya gini, maksudnya aku cuma takut bahwa ada yang mau ngerjain atau Iya. apa gitu, karena soalnya aneh sekali, sangat aneh sekali ini. ya Jadi, sih, ya. bisa rasa gitu juga lah. Alhamdulillahnya dia nggak ada yang apa, nggak ada yang luka parah sih. Cuma habis duit asuransi lah. Iya. Maksudnya mungkin kalau stage ini bisa lewat, takutnya entah ada stage berikutnya yang dikerjain, kalau misalnya dikerjain ya kan, takutnya Bahaya mereka juga. nggak ini kan, nggak lepas langsung main gas lagi, nanti pun pening juga. Tapi feeling aku entah kenapa loh, anakmu yang terakhir. ini spesial ini. Spesial. Semoga amin. Kayaknya ya, feeling aku ya. Feeling aku spesial nih. Tuh habis kecelakaan kan kita urus TKP sampai selesai kan udah jam 2 jam 3 ya, jam 3 lah. Udah 2-3 jam lah. Habis itu sorenya langsung ke dokter cek. Dokternya Kadang sampai kaget. Kamu kecelakaan? Nah, tapi Langsung nggak dia apa-apa. panik gitu kan. Dia tanya, "Loh, ketuban apa pecah nggak ada flek, nggak ada ini, nggak ada tuh." "Nggak ada, Dok, sama sekali." "Kamu keluhan pusing nggak ada?" "Nggak ada, Dok." "Masa?" katanya gitu Saya kan. waktu kita cerita mobil terbalik, dia kan udah kayak istilahnya, wah kalau sampai mobil terbalik kan kasusnya udah besar gitu kan. Udah, pasti orangnya di dalam pasti udah parah atau apa gitu kan. Tapi rupanya semua
Dia Nggak ada masalah. ketuban aman semua, nggak ada yang pecah. Nanti aku nggak ada. ikutin perjalanan anak nih yang ketiga ini. Aku Kita jadi lihat penasaran anaknya yang ini kayak mana. Tapi mungkin ya, aku itu sering dikasih mimpi, tapi memang kenyataan bakal terjadi sih. Seperti Kayak premonition jadinya. dia kayak misalnya hari ini ya kayak gitu, 2 hari yang lalu mimpi muka anakku kayak gitu, itu berarti suatu petanda kan. Ternyata kejadian kecelakaan. Udah gitu mimpi anakku itu hancur juga, baru itu setelah kejadian ini ada mimpi juga anakku yang nomor 2, dia kayak biru lah satu muka gitu kan, nggak tahu kenapa. Rupanya memang benar dia kejedut dan sampai matanya gini, sampai biru gitu gede. Aduh, Mak. Tapi untungnya mimpi kamu yang kali ini nggak terwujud ya. Maksudnya kan muka dia hancur kan gitu. Tapi untung nggak. Ini enggak kan? Bener-bener syukur banget sih, karena Aduh. kalau anak perempuan kalau Kalau aku aja dengar ceritanya aku yang kayak was-was gitu loh. Maksudnya apalagi kamu yang mengalaminya gitu. Maksudnya kayak yang wah ini cincin luar biasa loh. sampai anakku sekarang nggak berani naik mobil, katanya nanti Trauma lah pasti. Dua-duanya. yang nomor 2 karena kan dia posisinya dia yang di sini, dia nggak ada yang lindungi, karena aku kan pokoknya posisinya dia udah di lantai gitulah. Karena mereka pas balikan kayak gitu kan posisinya dia di luar gitu. Ya posisinya waktu jatuh dia duduk di kaca depan, Duduk di kaca depan. kaca penumpang depan. Jadi mobilnya jatuh gini kan, jatuh di sini kan. Ini duduknya di sini. Waktu mau dibalikin jadi apa lurus balik, itu saya jerit-jerit tuh di dalam. Iya, warganya Saya takut mobil balik dia duduk dia ketinggal di bawah. takutnya nanti Dari aspal, kegila kan. sama mobil besar. Ya pastilah. Karena mereka gak dengar, kita jangan dibalik, tapi mereka kayak balik. Nah, takutnya Warga apa? sih, maksudnya mungkin niatnya baik kan, mau Nah. balik dorong ke samping kan biar nanti ada mobil lewat kan nggak ada yang apa kan ketabrak atau apa. Takutnya juga Mereka meledak. maksud, tapi kita kan dari dalam lihat loh, anaknya bisa di bawah duduk gini. Tapi gak tahu kenapa ada kekuatan sih, memang udah dijaga ya. Jadi kayak ngangkat itu dia untuk ke atas supaya dia gak Lagi apa-apa. pakai sabuk, kalau jatuh kan nggak bisa apa-apa ya, nggak apa loh. Memang Kita udah apa? stuck dia langsung. Dia susah langsung banget. beneran Iya. dia nggak bisa buka lagi. Saya mau buka nggak berani, kalau saya buka saya jatuh timpa mereka. Makanya orang bilang justru kayak kawanku ya kemarin dia bilang dia malah kasih advice bahwa kamu harus sediakan gunting atau apa untuk ini kalau ada in case kayak gitu kamu baru bisa gunting, kalau nggak nanti susah karena dia pasti stuck. Dan Dan kita kalau lihat kecepatan sih kayak kurang lebih nggak sampai lewat 40 itu RBU bisa keluar. Itu ditanya sama orang asuransi, dan tanya Kenapa kecepatannya RBS? kenapa aku bisa sampai RBU keluar dua-dua gitu. Itu- Waktu polisi datang ke TKP Itu kan, lebih sih. polisi datang ke TKP untuk tanya pun dia kiranya saya bawanya kenceng. Untuk warga di sana lihat, dia bilang enggak. tapi itu luar biasa sih beneran. Dari cerita kalian itu nggak bisa di explain dengan logika sebenarnya. Dia pelan harusnya nggak bisa balik. Ya, wah gila loh. Apalagi Efek keluar mobil Leo kan. Iya. Bukan yang tinggi. Kalau yang tinggi oke lah masih make sense lah. Ini Mobil Leo. yang ceper loh. Kalau lihat mobilnya yang parah, cuman yang gesek ke aspal. Hah? Yang bekas gesek kan habis jatuhan dia gesek ke aspal. Ah. Nah, itu yang parah. Tapi kalau lihat dari sebelah belakang, sebelah kanan sama depan, Biasa aja. kayak nampak bekas apa? Tabrakan Kecelakaan, atau apa? kan? Ya. Orang nggak akan percaya kalau Ah, kalian itu balik. Kecelakaan saya itu balik. Ya. Paling orang cuma bilang, oh kalian dilanggar ya, atau ditabrak ya, atau gimana aja. Disenggol orang. Disenggol ya, diserempet ya gitu. Ah gila lah, Oh my god. gila lah ini, gila. Ini tocer. Ini cerita paling tocer. Keren luar Bersyukur biasa. banget sih. Bersyukur lah, banyak doa. Beneran. Ya udah, share cerita lo berikutnya. Penasaran. Keren. Ini ceritanya sih dari pacar aku sendiri ya. Dulu Pacar kamu Six Sense ada? enggak, tapi ada. kejadian di toko lamanya. Oke. Jadi dulu Boleh tahu usaha apa? Maksudnya supaya orang bisa ngerti toko apa gitu. toko kayak toko sound gitu, sound Oh, system gitu. audio lah ya, audio. audio. Ya udah, jadi kan ini daerah jalannya boleh ya? Boleh. Area-area Nibung lah. Ya. Oke. Jadi Enggak, orang langsung nibung. Oh nibung. area-area Nibung. Jadi rumahnya ini tuh disewa. Dia nyewa sama satu pemilik yang pemiliknya itu pun sama sekali nggak mau tinggal di sana. Oh gitu. Pemiliknya udah beli rumah itu, tapi
asik mau disewa aja. Jadi pacar aku mikirnya ini kan udah murah, ya udahlah nggak apa-apa, Wait. disewa aja. Dengar. Iya. Iya. Dengar. Iya. Oke. Oke. Bukan aku ya. Oke, lanjut. Habis itu udah nyewa, tiba-tiba ada satu anggotanya dia yang bilang gini, siapa sih yang asik gergaji itu, gergaji triplek gitu? Alah, biasa itu. Ada satu anggotanya yang bilang kayak gitu lagi. Biasa itu. Siapa sih? Bentar ya. Bang, udah istirahat dulu. Jangan kerja dulu ya. Karena gitu. Oh, 1, 2, 3, nggak ada suara langsung. Pas dia turun ke bawah, nengok, nggak ada orang. padahal ada suara gergaji. Iya, ada ngek gitu kan. Ya udah lo selesai. Pas jam 7 malam, kalau logika ya air bocor di mana-mana kan pasti langsung rembesnya ke lantai 1. Ya. Kalau dari lantai 3 rembesnya pasti lantai 1. Lantai 2 air genang semua. Udah. Lantai 3 Dipanggil. enggak, siapa sih? Iya, dari tadi kan? Kayak ada yang jalan loh. Iya, dari tadi ada yang kayak mondar-mandir kiri Ah, kanan. pakai kerincingan lagi. Iya. Habis itu lantai yang ketiga nggak ada air. Lantai pertama pun nggak ada air. Setiap jam 7 malam tank tetap air langsung keluar dari kamar mandi. Kenapa? What? Iya, orang kretek-kretek ini. Tuh barusan. Nggak, tahu nggak kayak kita jalan di triplek. Tik kita kan. Iya, itu aku dengernya Kayak suara kayak gitu. gesekan. Oke. Oke. Ya udah. Agak tenang lah ya, Mbak Kay. Sorry ya. Udah, kayaknya dia apa kali ya sama aku ya. Ya pas dia cerita memang kayak kedengaran. Habis itu dia kayak setiap jam 7 itu tetap ada genangan air. Jadi usut punya usut, ternyata dulu di rumah itu ada orang yang meninggal di sana. Satu keluarga meninggal di sana. Dan meninggalnya tuh di kamar mandi. Itu pasti mamaku beli itu. Satu keluarga mati. Pasti beli itu. Murah soalnya. Soalnya logika aja kan, kalau misalnya mau bocor, mau jam berapapun pasti bisa bocor dong. Kenapa nih jam 7 pas lagi tetap dia baru keluar airnya? Itu ada penyebabnya nggak? Udah dicari nggak ada. Nggak, maksudnya matinya karena apa gitu? Sampai hari ini nggak tahu kenapa dia mati. Oh gitu. Tapi menurut pacar aku, malahan si makhluk ini yang bawain hoki buat toko dia. Oh iya, memang ada sih. Ada yang kayak gitu sih. ya? Memang ada. Ada. Justru yang penjaga itu karena dia gini loh. Biasanya yang apalagi yang aku dengar ya dari Indigo lah ya, bukan aku yang bilang. Mereka bilang kalau misalnya ada ya makhluk-makhluk seperti itu yang tinggal di rumah atau tinggal di tempat usaha, itu justru akan memberikan rezeki karena apa? Karena mereka sudah nyaman di situ dan mereka tidak mau kalau kalian ganti. Maksudnya kayak ada pengganti dari majikannya. Jadi kalau misalnya energi yang mereka udah sama kalian itu nyaman, dia akan memberikan rezeki malah. Tapi kalau seandainya dia merasa nggak nyaman, baru di situ dia ini gitu loh. Cuman kenapa dia kasih kamu rezeki supaya kamu nggak pindah? Kalau kamu pindah kan dia harus adaptasi lagi dengan orang lain gitu loh. Nah itu salah satunya. That's why katanya sih sebenarnya itu ya balik ke datuk juga. Jadinya kayak gitu karena penghuni di situ kan gitu, penghuni di rumah itu lagi gitu loh. Tapi kalau ini sih udah fix antara suami, istri sama anak kecil. Pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Kata pacar aku sih ada yang pernah lihat. 3 orang itu. Dan anak kecil itu sering banget main-main air di sana. Main air. Aku rasa dulu pernah banjir kali ya. Nggak tahu lah ya. Ya kalau nggak masa gitu, maksudnya setiap jam 7 harus ada air gitu. Dan lantai 2 itu semuanya air. Dan nggak bisa rembes ke lantai 1. Padahal kan ada tangga kan. Bisa dong kalau dia rembes gitu, langsung rembes ke bawah kan. Ini enggak, sama sekali enggak. Mulai dari tangga yang lantai 2 ke lantai 1 itu tidak ada yang namanya air. Tetesan air pun enggak.
Dan kejadian serem itu aja atau ada yang lain? Setiap hari itu aja. Kan Ulang-ulang gitu. udah pindah toko sekarang. Ah, Itu sampai sekarang mungkin ada juga kali ya. maybe lah ya. Tapi toko itu tetap ramai sih. Mau siapapun yang nyewa di tempat sana tetap ramai. Oh iya. Hah. Sekarang jadi usaha apa di situ? Kayak salon ya, Salon. Hah. Rame juga. ramai. Wow. Hah. Seandainya mamaku tahu. Aku sih nggak masalah sih kalau ada kayak gitu. Kalau usaha Aku aku pun rame bukan nggak laris. masalah ya kan. Ya kan? Kan buka usaha apapun bisa rame. Kayaknya dia aktif Kenapa? kali ya. Ya, dia udah bergejolak itu. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke cerita berikutnya. Aku jadi kayak nggak mau lepas-lepas lagi. Maksudnya kayak udahlah kalian dua aja lah yang cerita. Karena cerita mereka seru-seru semua. Ya udah, Christian masih ada lagi nggak? Ya ini terakhir lah ya untuk last story. anak kecil ya. Jadi tentang anakku, dia tuh sering banget bangun tidur kan. Jadi dia bangun tidur tetap duduk di bagian pojok tempat tidur, dan dia menghadap kaca. Dia selalu bilang dalam kaca itu ada orang yang panggil dia, suruh dia datang. Ih, Jadi memang posisi tempat tidur kita tuh sampingnya tuh kaca gede. oke. Nah jadi kata orang sih memang nggak boleh. Memang nggak katanya, boleh. ah. Jadi karena memang udah nggak bisa digeser mau kayak mana, terpaksa ditutup kain aja. Ditutup kain aja kan kalau tiap malam. Jadi kalau misalnya nggak ditutup kain, ini bakalan bangun tidur sambil mata Ini anak satu. anak pertama yang bisa lihat. Dia selalu bilang, ini orang tetap panggil aku melalui kaca. Jadi tetap di kaca itu dia tetap duduk diam gitu. Lu ada foto kacanya nggak? Ada di kamar, ada. Nanti aku bakal nanti kirim. kasih ke aku ya. Jadi dia bakal duduk lama kali. Jadi dia nggak bersuara sama sekali. Jadi waktu kita bangun kan kita tidur kayak ada bayangan, kita bisa tahu kan. Pas bangun dia udah duduk. Aku bilang mau ngapain? Dia kayak ada orang panggil kata gitu. Tapi dia kayak ada orang panggil gitu. Dia kayak bukan dia lagi. Ayo. Dia bukan dia lagi. Jadi kejadian ada juga dia baru di satu supermarket ya. Jadi dia itu lagi sama saya jalan, saya jalan. Dia aku bilang, "Lu bentar ya." Lu bentar. Aktif kali belakang. Aktif banget yang belakang. Aku bilang lu bentar. Aku mau ambil. Kenapa? What? Enggak. Kenapa? Kenapa? Di tangan dekat. Enggak aktif kali dia. Sampai mau maju dia. Yang mana? Yang depan atau belakang? Belakang. Yang belakang dia mau masuk. Iya, mungkin dia mau masuk kamera Dia ya. mau masuk kamera aku rasa. Dia dekatnya sama Cici aja Iya. sih. Kenapa sih? Tuh nah. Nggak tahu sih. Nggak tahu lah. Kalau kalian di sini kedengaran sih suaranya jelas banget. Iya, kalau sebenarnya gini, biasanya kalau guest star Aku yang di sini panas banget, bukan karena ada lampu ini ya. Panas banget. Biasanya di sini juga. Enggak, biasa di sini. Kalau yang gitu biasa di sini. Enggak, Tapi kalau yang semua ini hah. yang itu ada. Dia suara udah Yang kayak sama kayak mencakar kayak seret gitu. udahlah, ya udah. Udah lah, Biarin biarin. lah ya. Hmm. Terus Jadi kita lagi belanja, jadi aku suruh dia tungguin. Kamu tungguin saya ya. Kamu jangan makin gede suaranya. kayak suara ini, suara Nah, pintu. biarin aja, biarin. Kayak crack gitu. Krek. Dia mau buka pintu. Jadi pas Nggak tenang jadinya. Bojuki no. Terus jadi pas lagi suruh tungguin, dia tuh langsung jalan ke arah gudang sendiri. Langsung dia jalannya cepet banget. Nggak tahu. Aku panggil. ini supermarket daerah mana ya? Kok ada gudangnya? Maksudnya ada gudangnya dekat, maksudnya di dalam Oh, supermarket. Iya, ngerti kan? Ada lah, Bagian ada. mana? Tahu Iya, kan? ah. Nah, Oh, jadi dia yang besar itu ya? Nah, yang besar itu. Oke. Dia langsung jalan masuk. Dia mau jalan masuk ke dalam gudang itu. Jadi pas ku jerit-jerit, kita jerit-jerit, dia gak mau noleh sama sekali. Bukan dia lagi itu. Dia jalannya cepet banget. Karena dia tuh orangnya tipenya jalannya slow kali. Kalau kita suruh dia lari pun dia nggak bisa. Nggak sigap gitu. Gak sigap, dia jalannya hari itu bener-bener cepet banget. Dia mau masuk ke dalam gudang itu. Jadi pas kita panggil, kita tangkap dia nangisnya minta I'm sorry. Dia bilang sorry ya, aku mau tinggalin. Hah? Kayak mana? I'm sorry. I'm sorry. Katanya gini, karena dia kan ngomong sambil gini kan nangisan. Tapi intinya dia terisak-isak bilang, gitu. sorry karena udah tinggalin kalian. Aku udah mau kayak aku dipanggil ke dalam gitu. Oh. Aku dipanggil ke dalam, nggak tahu kenapa.
somebody call me, dia bilang gitu. Dia nampak, jadi dia mau jalan ke gudang itu. Sampai sekarang aku udah gak mau bawa dia ke sana lagi. Astaga. Jadi benar-benar anak ini mesti dijaga ketat lah, karena banyak kejadian sama dia. Semoga yang ketiga ini bisa jaga dia ya. Iya. Yang kedua udah Yang jaga kedua dia udah kok. jagain dia, ketiga makin jagain dia. Iya. Nanti kalau kakaknya nampak setan dia bakal bilang, mana setannya, aku tendang gitu. Iya. Bisa jadi loh, karena anak ketiga ini lumayan spesial aku lihat kan. Entah kenapa ya firasatku ngomong kayak gitu. Kayak yang ketiga ini kayak ininya, kayak pendekarnya. Pendekarnya sama yang belakang juga pendekar. Heeh. Terus yang kamu bilang yang cermin itu tadi? Yang cermin itu Yang sampai semua orang mimpi itu? oh, itu di villa salah satu di Brastagi ya. Jadi villanya itu saya nggak bisa bilang namanya. Nggak usah. Jadi kejadiannya itu aku tuh lagi nginap di sana 3 keluarga. Jadi kita tuh pas sore menjelang maghrib mau makan kan, mau makan nasi. Jadi gini, posisi piringnya nih bisa jalan. Hah? Bisa jalan sendiri. Jadi ibaratnya aku kayak lagi sama hantunya tarik-tarik makanan gitu. Hah? Hantunya tarik-tarik makanan. Jadi hantunya itu si Kunti. Oh, si Kunti. Jadi Maaf ya Mbak, jangan marah. jadi tarik-tarik makanan. Jadi mama aku lihat, loh kok piringnya bisa jalan sendiri katanya gitu. Aku bilang, iya ditarik sama temanku, aku bilang gitu kan. Jadi pas mamaku kan positif tinggi dulu, takutnya entah bawahnya terbasah atau bisa ketarik kan. Pokoknya nggak ada. Udah gitu, aku mandi, jadi bawa handphone. Ini handphonenya kan kayak ada kaca gitu kan. Kan bisa kayak gini. Kita kalau main handphone kan, kalau yang tipe mirror kan bisa nampak. Jadi aku pas lagi duduk di WC gini, aku gini dia di samping aku. Dia Kiri pas atau lagi, kanan? pokoknya dia lagi di bagian kiri aku, dia langsung lagi giniin. Pokoknya pas di samping aku, Si Mbak K. si Mbak K. Jadi aku gedor-gedor pintu untuk mau keluar kan. Nggak bisa. Di depanku semua tuh lagi karaoke. Nggak dengar. Gak dengar, udah tuh saya telepon gak ada sinyal. Aduh, Mak. Jadi pokoknya aku sampai jerit-jerit gitu kan, sampai hening, suara tiba-tiba hening aja, suaranya tiba hening. Loh berarti mereka udah gak karaoke gak bikinnya gitu kan. Aku gedor lagi gak kedengar. Tiba-tiba bapak aku kayak gak tahu kenapa feelingnya mungkin udah gak enak. Dia buka, kenapa? Lu aku udah tadi gedor, orang pintu kamu gak dikunci loh. Padahal kamu gedor. Padahal aku gedor dan aku buka gak bisa. Dia bilang kamu kan gak kunci pintu katanya gitu. Ada. Dan gitu malamnya kita sekeluarga, 3 keluarga itu rata-rata mimpinya sama. Apa itu? Kita mati di villa itu. Semua. Woi. Pokoknya kita lihat sama kayak kita penonton gitu, lihat keluarga kita mati. Dan misalnya mama saya lihat, dia jadi penonton, lihat kita semua mati. Pas paginya kita ngobrol, lu ada mimpi ini nggak? Ada. Nah, aku pun mimpi kayak gitu. Jadi kita pindah lagi ke villa yang lain. Bener-bener langsung 1, 2, 3 out. Nanti kasih tahu aku villa apa ya, off the record, biar aku nggak kesana. Serem kali. Kenapa? Si hitam. Enggak, Jadi di belakang aku udah makin panas banget. mendekat. Oke. Share lah sih, ada ceritamu, last story. Kalau cermin ya paling sekilas-sekilas aja sih. Karena di rumah aku juga. Tadi kamu bilang yang ada foto-foto itu apa? Yang foto apa? Yang kamu bilang ada foto gitu. Oh, tapi itu nggak ini ya. Ceritanya nggak ini, cuman singkat aja. Iya. Kalau yang di rumah aku pun ada cermin yang besar itu kan. Nah, jadi sinkronnya itu sama si Siluman. orang pintar yang mau Patok duit. patok duit itulah. Dia bilang gini. PTD. Tapi Orang pintar patok yang dia duit. bilang cermin itu benar sih. Setiap aku mau masuk ke kamar aku kan ada cermin besar banget gitu kan. Biasa kan aku kalau mau perform ganti baju lihat di sana. Jadi kalau tengah malam aku mau keluar ke kamar mandi gitu, lewat di cermin itu serasa ada yang nengok. Udah, nanti pas mau balik, bayangan di pintu itu bukan cuma aku lagi. Kayaknya ada satu orang gini. Kan kalau kita bayangan lari ya semua pasti ikut lari dong. Ini enggak, dia cuma begini aja. Dari sana kan kayak takut. Habis itu kutanya lo sama si orang pintar ini, dia bilang, iya di kaca kamu itu ada satu sosok makhluk yang udah di dalam itu. Dia menetapnya di dalam itu. Dan dia sering gangguin mama kamu. Ya udahlah, aku konfirmasi lah sama mama. Ma, ada kejadian begini? Iya, ada. Kapan? Pas malam. Kalau misalnya mau ambil barang di kulkas,
tetap nampak ada satu sosok yang kayak lewat seng gitu. Jadi mamaku kayak, oh ini nggak beres ini. Tapi mamaku juga sixth sense-nya parah juga sih. Oh berarti kamu keturunan sih sebenarnya? Nggak tahu ya. Tapi mamaku dulu pas waktu bangun rumah itu memang udah denger ada dentuman kaki, lari-lari gitu. Oh, kamu nggak nanya mama kamu waktu kamu pindah ada ini nggak ritual atau apa? Gitu? Ada, udah dibuat. Justru itulah datuk yang rumah Di datuk yang di belakang, belakang itu yang disuruh dibuat. Oh tapi salah posisi. Tapi udah dibuat itu nggak ada masalah. Oh. Malah pas waktu udah lahir aku, umurnya udah belasan tahun gitu baru keluar lagi langsung suaranya baru keluar itu kayak gitu. Ya, mungkin gara-gara aku cewek ya kan. Dia Terus setelah itu maksudnya nggak ada pengalaman seram lagi selain waktu kamu lihat di cermin itu. Masa ada pengalaman? Enggak lah, kalau udah nengok cermin kayak gitu kan udah serem juga ya kan. Coba kalau koko tengah malam sendiri Iya sih. jalan keluar. Tapi tiba-tiba- sebenarnya kalau menurut dari versi-versi yang kayak gitu yang supernatural itu memang cermin itu kayak portal ke dimensi lain sih katanya. Cuman yang aku nggak sangka itu adalah sampai bisa yang kayak soloting gitu. Katanya sampai banyak kali di dalam itu kayaknya mengerikan sekali menurut aku kalau ada banyak kali orang di situ di dalam gitu loh. Tapi dia masih nggak ngeh gitu ya. Iya, masih nggak ngeh gitu. Ada yang lain? Nggak ada. Ceritamu selesai di sini? Kayaknya itu aja deh yang paling ngeri. Baik, kalau begitu, sebentar aku lihat udah berapa. Tadi sudah wah baik 2 jam ya kita kali ini ya. Seru sekali, aku gak sempat cerita lagi, gak usah, gak apa-apa nanti di episode berikutnya. Guys, thank you banget sudah nonton, sudah menyimak semuanya. Oh ya, kalau kalian pengen kirim cerita kalian boleh ya. Kayak tadi si Cacia tadi, padahal namanya bukan Cacia sih. Ya udah, kamu kirim aja ke email. Dan thank you so much for watching. Jangan lupa di like dan juga subscribe. Jumpa lagi di Spicy Ghost Story berikutnya. Saya Freddy. Saya Christine. Saya Shirley. Thank you so much. Bye. Bye.